Diusir dari kontrakan. Saat hendak numpang di rumah mertua malah ditolak. 1 detik kemudian mertua syok saat ayahku menelpon dan menyuruhku tinggal di apartemen mewah. Halo Bunda. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Angin malam berdesir menusuk tulang, menggigit kulit melalui jaket tipis yang kupakai. Aku berdiri terpaku di depan rumah kontrakan kecil yang selama setahun ini kami sebut rumah. Mataku tak berkedip memandangi tumpukan kardus dan tas besar yang sudah ditata di teras. Cahaya lampu jalan yang temaram seolah menyoroti memalukannya keadaan kami saat ini. Di kejauhan, suara klakson mobil dan hiruk-pikuk kota terdengar samar. Tapi di sini, di sudut kecil permukiman padat ini, yang terdengar hanya deru angin dan desahan napas berat suamiku. Mas Yogi tampak hancur lebur. Bahunya yang biasanya tegak sekarang membungkuk, dan tangannya yang biasanya lincah membuat desain grafis kini gemetar mengikat tali plastik pada kardus terakhir. Bukan karena lelah, aku tahu, tapi karena beban malu yang terlalu berat untuk dipikul seorang kepala keluarga. Dinda, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Aku benar-benar lupa kalau tanggal segini sudah harus bayar kontrakan. Dana proyek dari klien molor, dan aku terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan sampai lupa. Aku menghampirinya, meraih tangannya yang dingin. Kita bersama-sama dalam ini, Mas. Aku juga seharusnya ingat dan mengingatkanmu. Dari dalam rumah, suara tuan rumah terdengar keras dan tak sabar. Cepatan dikeluarin semua barangnya. Sudah malam. Saya harus ganti kunci besok pagi. Mas Yogi menunduk lebih dalam. Aku bisa melihat air mata yang dia tahan dengan susah payah. Ini memalukan, Dinda. Aku sebagai suami seharusnya bisa memberikan yang lebih baik. Lihat kita sekarang, seperti sampah yang diusir di malam hari. Jangan bilang begitu, potongku, memeluk erat lengannya. Kita hanya mengalami kesulitan sementara. Bukan akhir dari segalanya. Tuan rumah muncul di pintu, wajahnya masam. Yogi, saya sudah bilangkan minggu lalu, kalau tidak bayar hari ini, ya terpaksa saya minta kalian pergi. Saya juga butuh uang sewa untuk biaya hidup. Maaf, Pak Budi, kata Mas Yogi dengan suara rendah. Saya benar-benar lupa. Bisa tidak kami bayar besok? Besok pagi saya akan tarik uang. Sudah terlambat, hardik Pak Budi. Saya sudah dapat pengganti yang mau bayar lebih mahal. Kalian harus pergi sekarang. Aku tak tahan lagi. Pak Budi, kami sudah tinggal di sini selama setahun. Selalu bayar tepat waktu. Tidak bisalah memberi tenggang waktu 1 malam saja. Dia menghela napas panjang. Ibu Dinda, saya mengerti. Tapi ini sudah keputusan. Saya sudah beritahu suami ibu seminggu yang lalu. Kalau dia tidak peduli, ya itu bukan salah saya. Perkataan itu seperti tamparan. Aku menatap Mas Yogi yang semakin menunduk. Kamu tidak bilang kalau sudah dapat peringatan seminggu yang lalu. Dia menggeleng pelan. Aku tidak mau membuatmu khawatir, Dinda. Aku pikir aku bisa mengatasinya. Aku pikir proyek ini akan dibayar tepat waktu. Sekarang aku mengerti betapa putus asanya suamiku. Dia telah berusaha menanggung semuanya sendirian. Dan sekarang kami harus menghadapi konsekuensinya bersama. Baik, Pak Budi, kataku akhirnya, mencoba menjaga suara tetap tegas. Kami akan pergi dalam 1 jam. Tolong beri kami waktu untuk memanggil mobil pengangkutan. Pak Budi mengangguk tak sabar sebelum masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Bunyi gesper kunci yang dikunci dari dalam terasa seperti penutup paksa dari bab kehidupan kami. Mas Yogi memegang kepalanya. Aku mengecewakanmu, Dinda. Aku benar-benar mengecewakanmu. Tidak, kataku, memeluknya erat. Kita akan melalui ini bersama. Sekarang, mari kita telepon ojek online untuk mengangkut barang-barang kita. Kita harus punya rencana. Dia mengangkat wajahnya, mata merah berkaca-kaca. Kemana kita akan pergi, Dinda? Kita tidak punya cukup uang untuk bayar kontrakan baru malam ini. Aku menarik napas dalam. Kita akan ke rumah ibumu dulu. Setidaknya untuk semalam.
Pasti ibu mau menerima kita. Tapi bahkan saat mengucapkan kata-kata itu, hatiku dipenuhi keraguan. Ibu mertua tak pernah sepenuhnya menerimaku, dan penolakan halusnya selama ini membuatku tak yakin dengan sambutan yang akan kami terima. Namun di tengah dinginnya malam dan pedihnya pengusiran ini, kami tak punya pilihan lain. Malam semakin larut ketika kami akhirnya berhasil menumpuk semua barang ke dalam 2 mobil sewaan. Pengemudi yang pertama, seorang bapak-bapak berusia sekitar 50-an, tampak iba melihat keadaan kami. Mau menginap di rumah keluarga dulu? Tanyanya sambil membantu mengikat kardus terakhir. Aku hanya bisa mengangguk lemas, tak sanggup mengucapkan penjelasan lebih lanjut. Rasanya semua energi telah terkuras oleh malam yang memalukan ini. Perjalanan menuju rumah mertua terasa sangat panjang, meski sebenarnya hanya berjarak 30 menit. Aku duduk di samping Mas Yogi di kursi belakang. Tangannya menggenggam erat tanganku. Ibu pasti akan menerima kita, katanya sekali lagi. Kali ini lebih seperti upaya meyakinkan dirinya sendiri daripada menghibur kuku. Kita hanya perlu 1 atau 2 malam, kataku, mencoba bersikap praktis. Cukup sampai kita menemukan kontrakan baru yang terjangkau. Tapi dalam hati, aku tahu itu tidak akan semudah itu. Mencari kontrakan yang sesuai dengan anggaran kami butuh waktu, dan kami jelas tidak diundang untuk tinggal lama di rumah mertua. Mas Yogi menatap keluar jendela. Profil wajahnya terlihat tegang dalam cahaya lampu jalan yang sesekali menerangi kabin mobil. Aku seharusnya lebih bertanggung jawab, gumannya pelan. Seorang suami seharusnya mampu melindungi istrinya dari keadaan seperti ini. Kita adalah tim, Mas, kataku, memiringkan kepala untuk bersandar di bahunya. Kesalahanmu adalah kesalahanku juga. Dan keberhasilanmu juga keberhasilanku. Kita akan melalui ini bersama. Dia memalingkan wajahnya, matanya berbinar dalam kegelapan. Aku berjanji, Dinda, setelah kita melalui masa sulit ini, aku akan bekerja lebih keras. Kita akan memiliki rumah yang layak, tempat kita tidak perlu takut diusir sewaktu-waktu. Mendengar tekadnya, hatiku tersentuh. Inilah pria yang kucintai, seorang yang mungkin pernah melakukan kesalahan, tetapi selalu berusaha bangkit. Aku percaya padamu, Mas. Tapi yang terpenting sekarang adalah kita tetap bersama. Rumah hanyalah bangunan, yang membuatnya berarti adalah orang-orang di dalamnya. Mobil mulai melambat saat memasuki jalan kecil yang aku kenal dengan baik. Kampung tempat ibu mertua tinggal sudah sepi. Hanya beberapa warung kopi yang masih buka dengan beberapa pelanggan yang duduk-duduk di teras. Beberapa tetangga melongok penasaran ketika 2 mobil penuh barang berhenti di depan rumah yang sederhana namun terawat baik. Kita sampai, desis Mas Yogi, menarik napas dalam-dalam seperti orang yang akan menghadapi pertempuran. Aku membuka pintu mobil dan menginjakkan kaki di aspal yang masih terasa hangat meski malam telah larut. Lampu teras rumah mertua tiba-tiba menyala, dan bayangan seseorang terlihat bergerak di balik tirai jendela. Mas Yogi? Dinda? Ada apa ini? Suara ibu mertua terdengar sebelum sosoknya muncul di pintu. Dia memakai daster biru yang sudah lusuh dan rambutnya dikurai acak-acakan. Wajahnya berkerut melihat kami dan barang-barang yang mulai diturunkan oleh supir. Maaf mengganggu, Bu, kata Mas Yogi mendekati ibunya. Kami ada masalah dengan kontrakan. Ibu mertua menyilangkan tangan di dada. Masalah? Masalah apa? Kami terdiam sebentar, saling memandang. Akhirnya, akulah yang memecahkan kesunyian. Kami diusir, Bu, karena telat bayar sewa. Bisa kami tinggal di sini sementara? Hanya beberapa hari, sampai kami dapat kontrakan baru. Wajah ibu mertua berubah. Aku bisa melihat perasaan tidak suka dan kekhawatiran bergumul dalam matanya. Masuklah dulu. Jangan sampai tetangga lihat kalian berdiri di luar seperti pengungsi. Kalimat terakhirnya menyakitkan. Tapi kami mengikuti dia masuk ke dalam rumah. Ruang tamu yang sederhana terasa sempit dengan kehadiran kami dan beberapa kardus yang berhasil kami bawa masuk. Ceritakan yang sebenarnya, pinta ibu mertua setelah kami duduk. Kenapa sampai telat bayar kontrakan? Mas Yogi menunduk. Ini salah saya, Bu. Saya lupa tanggal bayarnya, dan dana dari klien datang terlambat. Ibu tahu, Nak, hidup berumah tangga itu tidak mudah.
katanya, tapi matanya menatapku. Butuh perencanaan yang matang. Tidak bisa asal-asalan. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak membela kami berdua. Aku tahu ini bukan saatnya untuk berdebat. Kami akan cari kontrakan baru secepatnya. Bu, janjiku. Kami hanya butuh tempat sementara. Ibu mertua menghela napas panjang. Baiklah, kalian bisa tidur di ruang tamu ini. Tapi barang-barang kalian yang banyak itu, taruh di teras belakang saja. Jangan sampai memenuhi rumah. Terima kasih, Bu, kata Mas Yogi lega. Tapi ketika aku melihat sekeliling ruang tamu sempit yang akan menjadi tempat tidur kami, dan memikirkan barang-barang kami yang harus ditaruh di teras belakang yang tidak beratap, hatiku sedih. Ini bukan penyambutan yang hangat, tapi setidaknya kami tidak harus tidur di jalanan. Malam itu, setelah ibu mertua kembali ke kamarnya, kami membuka sofa bed yang sudah usang dan mencoba membuat diri kami nyaman. Dalam kegelapan, aku mendengar Mas Yogi berbisik, "Aku akan memperbaiki semua ini, Dinda. Percayalah padaku." Aku menggenggam tangannya erat-erat, berharap kata-katanya bisa menjadi kenyataan. Tapi di sudut hatiku yang paling dalam, aku tahu jalan kami masih panjang dan berliku. Pagi hari datang dengan segarnya, namun tidak dengan kedamaian dalam hatiku. Sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela ruang tamu, menerangi debu-debu yang berterbangan di udara. Aku terbangun dengan pegal di sekujur tubuh, akibat sofa bed yang sudah reot dan kasur yang terlalu tipis. Mas Yogi masih tertidur pulas di sampingku. Wajahnya yang biasanya tenang kini mengkerut seolah sedang bermimpi buruk. Perlahan aku bangun, berusaha tidak membangunkannya. Hari ini adalah hari pertama kami dalam kehidupan baru yang tidak pasti, dan aku ingin memberinya beberapa menit terakhir untuk beristirahat dengan tenang. Dari dapur, suara ibu mertua sudah terdengar sibuk menyiapkan sarapan. Aku memutuskan untuk membantu, berharap bisa mencairkan suasana yang kaku semalam. "Selamat pagi, Bu," sapaku sambil memasuki dapur yang kecil namun rapi. "Bisa saya bantu menyiapkan sarapan?" Ibu mertua menoleh sekilas, lalu kembali fokus pada kompor. "Tidak usah. Dapur ini kecil, nanti semakin sempit kalau 2 orang." Tolakan halus itu kembali terasa, tapi aku berusaha tersenyum. "Saya hanya ingin membantu, Bu. Sebagai terima kasih karena sudah menerima kami di sini." Dia mematikan kompor dan meletakkan teflon berisi telur dadar di atas piring. "Kalau mau bantu, rapikan saja sofa bed kalian. Siang ini ada pengajian ibu-ibu, ruang tamu harus bersih." Aku mengangguk patuh. "Tentu, Bu. Kami juga berencana untuk mulai mencari kontrakan baru hari ini." Ibu mertua mengangkat alis. "Bagus. Lebih cepat lebih baik. Rumah ini memang sudah sempit dengan penghuninya yang sekarang." Saat kami sedang sarapan, aku dan Mas Yogi duduk di kursi tambahan sambil memegang piring di pangkuan. Suara adik iparku, Sari, terdengar dari kamar. "Ibu, handuk bersih di mana? Kok di lemari saya tidak ada?" Ibu mertua segera beranjak. "Ibu ambilkan, sayang." Mas Yogi menatapku, matanya berbinar minta maaf. "Ibu memang selalu seperti itu pada Sari," bisiknya. Aku menghela napas pelan. "Aku tahu, Mas. Tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bertahan sementara di sini." Setelah sarapan, kami mulai merapikan sofa bed dan membersihkan ruang tamu. Saat aku sedang membereskan selimut, ibu mertua datang dengan segelas kopi di tangannya. "Dengar, Dinda," katanya dengan suara rendah. "Ibu perlu bicara serius dengan kalian berdua." Hatiku berdebar. Aku memanggil Mas Yogi yang sedang menyimpan kardus-kardus kami di teras belakang. "Ada apa, Bu?" tanya Mas Yogi setelah kami duduk berhadapan dengan ibunya. Ibu mertua menatap kami bergantian. "Ibu pikir kalian harus mencari tempat lain untuk tinggal. Rumah ini sudah penuh. Yok, kamu tahu sendiri kamar tidur hanya ada 3. 1 kami pakai, 1 Sari, dan 1 lagi sudah jadi gudang. Mana ada tempat untuk kalian berdua?" Mas Yogi terlihat tersentak. "Tapi Bu, kami hanya butuh ruang tamu ini. Kami tidak akan merepotkan." "Ruang tamu ini adalah ruang tamu, bukan kamar tidur," potong ibunya dengan tegas. "Dan lihatlah barang-barang kalian sebanyak ini.
Mau ditaruh di mana? Rumah ini bukan gudang. Aku tak tahan lagi. Tapi Bu, kamar gudang itu kan masih cukup luas. Kalau kita rapikan. Ibu sudah mengatur rumah ini dengan baik. Potongnya dengan nada tinggi. Tidak perlu saran dari orang luar. Kata-kata orang luar itu terasa seperti tamparan. Sudah setahun kami menikah, tapi baginya aku tetap orang asing. Mas Yogi mencoba mendamaikan. Ibu, tolonglah. Kami benar-benar tidak punya tempat lain. Beri kami waktu seminggu saja. Ibu tidak mau rumah ini jadi tempat penampungan, katanya dengan dingin. Coba kalian cari tempat lain. Mungkin teman-teman Dinda ada yang bisa menampung. Keluarganya kan mampu. Air mataku hampir saja tumpah mendengar itu. Dia tahu betul bahwa keluargaku tidak terlalu menyukai Mas Yogi, dan itu alasan mengapa kami tidak mungkin meminta bantuan mereka. Bu, bagaimana kalau kami bayar sewa? Tawarku dengan suara gemetar. Kami akan bayar untuk setiap malam kami tinggal di sini. Ibu mertua terkekeh sinis. Dengan uang dari mana? Kalian sampai tidak bisa bayar kontrakan, mau bayar saya? Mas Yogi berdiri, wajahnya memerah. Ibu, cukup. Saya tidak menyangka ibu bisa berkata seperti itu. Dinda adalah istri saya, bagian dari keluarga kita. Keluarga? Ibu mertua membalas dengan pedas. Keluarga yang tidak bisa menghidupi diri sendiri? Keluarga yang harus numpang di rumah mertua. Aku menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Baiklah, Bu. Kami mengerti. Kami akan pergi hari ini juga. Mas Yogi menatapku terkejut. Tapi Dinda, kita tidak punya. Aku tahu, potongku, tapi kita akan menemukan jalan. Aku berdiri dan mulai membereskan barang-barang kami dengan tangan gemetar. Rasa malu, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Ditolak oleh keluarga sendiri rasanya lebih sakit daripada diusir oleh tuan rumah. Ibu mertua tampak sedikit terkejut dengan reaksiku, tapi dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menyaksikan kami mengemasi kembali barang-barang yang sempat kami keluarkan. Kita akan baik-baik saja, Mas, bisikku pada Mas Yogi yang terlihat hancur. Kita selalu bisa melewati semuanya bersama. Tapi dalam hati, aku benar-benar tidak yakin. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan kami, aku merasa benar-benar sendirian dan tak berdaya. Udara di ruang tamu itu terasa semakin pengap, seakan-akan dinding-dinding kecil itu perlahan-lahan merapat dan hendak menghancurkan kami. Dengan tangan gemetar, aku mulai melipat selimut yang baru saja kami pakai semalam. Setiap lipatan terasa seperti lipatan harga diri yang tercabik-cabik. Mas Yogi berdiri di dekat jendela. Bahunya naik turun mengikuti tarikan napas yang berat. Aku bisa melihat dari balik punggungnya bagaimana dia berusaha mengumpulkan keberanian untuk menghadapi kenyataan pahit bahwa kami benar-benar tidak punya tempat tujuan. Ibu benar-benar tidak memberi kita kesempatan. Suara Mas Yogi pecah, masih menatap keluar jendela. Aku mendekatinya, meletakkan tangan lembut di punggungnya. Mungkin ini untuk kebaikan kita juga, Mas. Lebih baik kita mencari solusi lain daripada memaksakan tinggal di tempat yang tidak menginginkan kita. Dia menoleh padaku, matanya berkaca-kaca. Tapi kemana kita akan pergi, Dinda? Uang kita hanya cukup untuk menyewa kamar kos beberapa hari. Itu pun harus hemat-hemat. Saat keputusasaan mulai menyelimuti, tiba-tiba teleponku berdering. Suara khas yang kupasang khusus untuk panggilan dari ayah. Lagu kesukaannya sejak aku kecil. Aku hampir tidak percaya. Seolah-olah ini adalah jawaban dari doa-doa yang terus kupanjatkan dalam hati. Ayah? Suaraku serak saat mengangkat telepon, berusaha menahan isakan yang ingin keluar. Dinda, sayang. Kenapa suaramu seperti itu? Kamu baik-baik saja. Suara ayah di seberang sana penuh kehangatan dan perhatian yang justru membuat air mataku akhirnya meleleh. Aku berbalik membelakangi ibu mertua yang sedang memperhatikan dari ambang pintu dapur, mencoba mengendalikan suara. Kami baru saja diusir dari kontrakan. Yah, kataku pelan, suara bergetar. Dan sekarang, aku tercekat, tidak sanggup melanjutkan bahwa kami juga ditolak oleh keluarga suamiku sendiri. Di mana kamu sekarang? Tanya ayah dengan sigap, nada suaranya berubah menjadi serius.
Di depan rumah mertua. Yah. Tapi. Aku menarik napas dalam. Katanya sudah tidak ada ruang untuk kami. Diam sejenak di seberang sana. Aku bisa membayangkan ekspresi wajah ayah yang sedang memproses informasi itu. Kemudian, dengan suara tegas yang menenangkan, dia berkata, "Dengarkan baik-baik, Nak. Kamu dan Yogi, segera kemas barang-barang kalian. Jangan kemana-mana. Ayah akan mengirimkan alamat sebuah apartemen. Tinggal saja di sana." Apa? Apartemen? Otakku masih belum bisa mencerna. Tapi, yah, biaya, kami tidak. Sudah, jangan banyak tanya. Potong ayah dengan lembut tapi tegas. Ayah yang urus semuanya. Itu apartemen milik kantor ayah yang memang disediakan untuk keluarga. Sudah lama tidak terpakai. Kebetulan sekali. Sekarang juga, pergi dari sana. Ayah tidak tega membayangkan kamu berdiri di depan rumah orang lain. Ditolak, sementara ayahmu punya kemampuan untuk menolongmu. 1 detik setelah menutup telepon, aku masih terdiam. Syok. Rasanya seperti adegan dalam film yang tidak nyata. Aku memandang Mas Yogi yang tampak bingung melihat ekspresiku yang berubah drastis. "Siapa tadi? Ayahmu?" Katanya mau ngapain? Tanyanya penasaran. Dengan tenang yang baru saja kudapatkan, kuambil tas ranselku. Ayah menyuruh kami untuk tinggal di apartemen milik kantornya. Kita harus pergi sekarang. Ibu mertua yang dari tadi menguping, sekarang mendekat dengan ekspresi penasaran bercampur rasa bersalah. "Siapa tadi? Ayahmu?" Katanya mau ngapain? Tanyanya, mengulangi pertanyaan yang sama dengan suara yang berusaha ramah. Aku menatapnya langsung untuk pertama kalinya pagi itu. Ayah menyuruh kami untuk tinggal di apartemen milik kantornya. "Kami permisi dulu, Bu. Terima kasih atas." Aku berhenti, tidak bisa menyelesaikan kalimat keramah tamahannya. Aku hanya menarik lengan Mas Yogi. "Ayo, Mas. Ayah sudah mengatur semuanya." Wajah ibu mertua berubah. Aku bisa melihat ekspresi kompleks yang tak bisa kudeskripsikan. Campuran rasa bersalah, kaget, dan mungkin sedikit penyesalan. Bibirnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu. Mungkin meminta kami untuk tetap tinggal, atau mungkin sekedar meminta maaf, tapi kemudian menutupnya lagi. Dia hanya bisa memandangi kami dengan tatapan kosong saat kami mengumpulkan barang-barang terakhir dan berjalan keluar rumah. Di luar, udara pagi terasa lebih segar dari sebelumnya. Mas Yogi masih terlihat bingung. "Dinda, apa maksudmu apartemen? Kita tidak mampu." Kata ayah, "Itu milik kantornya dan tidak dipakai. Dia ingin kita tinggal di sana sementara." Jelasku sambil membuka ponsel untuk melihat SMS dari ayah yang sudah masuk berisi alamat lengkap sebuah apartemen ternama di pusat kota. Sopir mobil sewaan yang masih menunggu di luar terlihat heran melihat kami sudah keluar lagi dengan barang-barang. "Loh, Bu? Sudah selesai?" "Kami ubah tujuan," kataku sambil menunjukkan alamat dari ayah. Sopir itu mengangkat alis, terkesan. "Wah, apartemen mewah itu, Bu. Oke, saya antar ke sana." Mas Yogi memegang lenganku. "Dinda, apa kita tidak perlu berpikir ulang? Ini tiba-tiba sekali. Dan kita tidak ingin merepotkan ayahmu. Mas, setelah apa yang baru saja kita alami, kita pantas mendapatkan pertolongan ini. Dan ayahku dengan senang hati akan membantu. Dia selalu bilang, keluarga harus saling menolong di saat sulit." Perkataanku sendiri terasa seperti tamparan halus untuk ibu mertua yang mungkin masih mengawasi kami dari balik jendela. Saat mobil mulai bergerak, aku melihat bayangan ibu mertua berdiri di belakang tirai, memandangi kepergian kami dengan wajah yang sulit kubaca. Mungkin penyesalan, mungkin juga kecewa. Tapi saat ini, yang terpenting adalah kami punya tempat untuk pulang. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarin, aku bisa bernapas dengan lega. Mobil sewaan meluncur perlahan menuju pusat kota, meninggalkan lingkungan permukiman padat yang selama ini menjadi keseharian kami. Aku masih merasakan getaran halus di tanganku, sisa dari gemetar karena penolakan dan kelegaan yang bertempur dalam diriku. Mas Yogi duduk diam di sampingku, matanya menatap luar jendela sambil sesekali menghela napas dalam.
Suara mesin mobil dan deru angin yang masuk melalui jendela yang sedikit terbuka menjadi satu-satunya pengisi kesunyian di antara kami. "Kamu yakin tentang ini, Dinda?" tanya Mas Yog akhirnya, memecahkan kesunyian yang sudah berlangsung hampir 10 menit. "Aku merasa tidak enak. Seperti kita memanfaatkan kebaikan ayahmu." Aku memegang tangannya yang menggenggam erat pangkuannya sendiri. "Mas, ayahku menawarkan bantuan karena dia peduli. Dan setelah apa yang kita alami pagi ini, kita pantas mendapatkan pertolongan ini." Tapi dalam hatiku, ada sedikit keraguan yang menggelitik. Ayahku memang selalu ingin yang terbaik untukku, tapi hubungannya dengan Mas Yogi selalu agak tegang. Ayah merasa Mas Yogi belum bisa memberiku kehidupan yang layak, dan kejadian hari ini seperti membenarkan kekhawatirannya. Mobil mulai melambat saat memasuki kawasan bisnis yang modern. Gedung-gedung tinggi menjulang. Kaca-kacanya memantulkan cahaya matahari pagi. Sopir mobil berbelok ke sebuah jalan yang dijaga portal, lalu berhenti di depan sebuah menara apartemen yang megah. Aku melihat Mas Yogi mengeluarkan napas panjang, matanya membelalak melihat kemewahan tempat ini. "Disinilah," bisiknya, "tak percaya." Sopir mobil mengangguk sambil turun untuk membuka bagasi. "Iya, Pak. Apartemen ini terkenal mahal. Hanya orang-orang tertentu yang bisa tinggal di sini." Kami turun dari mobil, masih sedikit limbung. Aku memeriksa SMS dari ayah sekali lagi, memastikan bahwa kami tidak salah alamat. Seorang pria berbaju rapi dengan name tag, manajer apartemen, mendekati kami dengan senyum ramah. "Ibu Dinda?" tanyanya sambil menjabat tanganku. "Bapak Direktur sudah menghubungi saya. Silakan ikut saya." Kami mengikutinya masuk ke lobi yang begitu mewah sampai membuatku merasa seperti berada di hotel bintang 5. Lantai marmer mengilap, lampu kristal berkilauan, dan aroma harum menyambut kami. Beberapa penghuni apartemen yang lalu lalang melirik kami penasaran, mungkin heran melihat penampilan kami yang sederhana dengan membawa kardus-kardus bekas. Manajer apartemen, yang memperkenalkan diri sebagai Pak Rendra, membawa kami ke elevator kaca yang bergerak cepat. Kami menyiapkan unit di lantai 15 untuk ibu dan pak. View-nya sangat bagus, menghadap ke taman kota dan sungai. Elevator terbuka langsung ke sebuah koridor yang hanya menuju satu pintu. Pak Rendra membuka pintu apartemen itu, dan kami pun terpana. "Selamat datang di unit 1501, ujarnya dengan bangga. Aku tidak bisa berkata-kata. Apartemen itu jauh melampaui ekspektasiku. Ruang tamu yang luas dengan lantai kayu berkualitas tinggi, perabotan modern dan minimalis, dapur yang fully furnished dengan peralatan stainless steel berkilau, dan jendela-jendela besar yang menunjukkan pemandangan kota yang memukau. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Ada 3 kamar tidur, masing-masing dengan kamar mandi dalam, jelas Pak Rendra sambil membawa kami berkeliling. Ruang keluarga, ruang makan, dan dapur sudah lengkap dengan semua peralatan. Hanya perlu membawa barang pribadi saja. Mas Yogi berdiri di tengah ruang tamu. Wajahnya tampak bingung antara kagum dan khawatir. "Ini, sementara saja, kan?" tanyanya pada Pak Rendra. "Tergantung kebijakan Bapak Direktur," jawab Pak Rendra sopan. "Tapi untuk sementara, Ibu dan Bapak bisa menetap di sini selama yang diperlukan." Setelah Pak Rendra pergi, meninggalkan kunci dan kartu akses, kami berdiam sejenak di apartemen yang tiba-tiba menjadi milik kami. Sunyi yang menyelimuti terasa berbeda dengan sunyi di rumah mertua tadi pagi. Di sini, sunyinya terasa lapang dan menenangkan. "Aku tidak percaya," bisik Mas Yogi sambil berjalan pelan mengelilingi ruangan. "Ini terlalu mewah untuk kita, Dinda." Aku menghampirinya, memegang lengannya. "Mungkin ini kesempatan kita untuk memulai lagi, Mas, dengan lingkungan yang lebih baik." Tapi ekspresi Mas Yogi masih murung. Aku merasa seperti tidak pantas. "Harusnya aku yang memberimu tempat tinggal seperti ini, bukan ayahmu." "Jangan berpikir seperti itu," bujukku. "Anggap saja ini bantuan sementara sampai kita bisa berdiri lagi." Aku mulai membuka kardus berisi pakaian kami, sambil sesekali melirik pemandangan kota dari jendela. Hidup di sini akan sangat berbeda. Tidak ada suara tetangga berisik, tidak ada worry tentang tagihan listrik atau air yang membengkak, tidak ada rasa khawatir akan diusir tiba-tiba. Kita harus berterima kasih pada ayah,
kataku sambil mengambil ponsel. Tapi Mas Yogi menggeleng. Biar nanti saja. Aku butuh waktu untuk menenangkan diri dulu. Aku mengerti perasaannya. Sebagai seorang laki-laki, diterpa kegagalan sampai harus bergantung pada mertua pasti berat. Tapi di balik kekhawatiranku, ada perasaan lega yang begitu besar. Kami punya tempat yang aman, nyaman, dan stabil. Setelah berhari-hari hidup dalam ketidakpastian, akhirnya kami bisa bernapas dengan tenang. Saat malam tiba, kami duduk di balkon yang luas, menikmati pemandangan lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Udara malam terasa segar di ketinggian ini. Kita akan baik-baik saja, kan, Dinda? Tanya Mas Yogi dengan suara lembut. Aku menggenggam tangannya. Iya, Mas. Kita akan baik-baik saja. Tapi dalam diam, aku berdoa agar kehidupan mewah ini tidak mengubah kami, tidak membuat kami lupa pada jati diri kami yang sederhana. Karena aku tahu, kemewahan ini hanyalah pinjaman. Dan suatu hari nanti kami harus kembali berdiri di atas kaki kami sendiri. Matahari pagi menyinari apartemen melalui jendela lebar, menciptakan pola cahaya yang menari-nari di lantai kayu. Aku terbangun dengan perasaan asing, rasa kasur yang empuk, ruangan yang sejuk ber-AC, dan kesunyian yang berbeda sama sekali dengan kehidupan kami sebelumnya. Untuk sesaat, aku lupa di mana berada, sampai kemudian ingatan akan kejadian kemarin kembali mengalir. Kami sekarang tinggal di apartemen mewah, jauh dari kontrakan sempit dan penolakan keluarga. Mas Yogi masih tertidur di sampingku. Wajahnya yang biasanya tegang dalam tidur sekarang terlihat lebih rileks. Aku membiarkannya tidur lebih lama sambil berjalan keluar kamar. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu yang halus. Dapur yang luas dan berkilau membuatku hampir tidak berani menyentuh peralatan masaknya. Semuanya terlihat begitu baru dan mahal. Kring. Suara bel apartemen membuatku kaget. Aku bergegas ke pintu dan melihat melalui monitor yang menunjukkan wajah ibu mertua berdiri di bawah, tampak tidak sabar. Dinda, tolong bukakan pintu. Suaranya terdengar melalui interkom. Dengan perasaan campur aduk, ku buka pintu. Ibu mertua berdiri dengan membawa beberapa bungkusan. Wajahnya berusaha tersenyum ramah. Selamat pagi, Dinda. Ibu bawakan makanan. Katanya masuk tanpa menunggu diundang, matanya langsung menyapu seluruh ruangan dengan takjub. Astaga, tempatnya sangat bagus. Terima kasih, Bu, jawabku singkat. Masih ingat betul bagaimana dia mengusir kami kemarin. Dia berjalan ke ruang tamu, meletakkan bungkusan makanan di meja kaca yang mahal. Yogi mana? Masih tidur. Ya, Bu. Dia masih lelah. Ibu tahu kemarin. Ibu mungkin agak keras, katanya tiba-tiba, duduk di sofa kulit. Tapi ibu hanya ingin kalian mandiri. Ternyata ayahmu sudah mengatur semuanya dengan baik. Aku mengerti maksudnya. Perubahan sikapnya yang drastis ini jelas karena melihat kami sekarang tinggal di tempat mewah. Mas Yogi keluar dari kamar. Wajahnya terkejut melihat ibunya. Ibu, ada apa pagi-pagi begini? Ibu cek kalian saja. Takut kalian tidak punya persediaan makanan. Jawabnya sambil membuka bungkusan yang berisi berbagai macam lauk. Ini semua masakan kesukaan kalian. Kami duduk bersama di meja makan. Situasi yang terasa aneh dan dipaksakan. Ibu mertua terus memuji apartemen ini. Dari pemandangannya sampai perabotannya. Kalian beruntung sekali bisa tinggal di sini, katanya sambil menikmati kopi yang kubuat. Apartemen seperti ini harganya miliaran. Mas Yogi menatapku sekilas sebelum berkata, ini hanya sementara, Bu. Sampai kami bisa sewa tempat sendiri. Untuk apa pindah? Tempat ini sempurna, bantah ibu mertua. Dinda, ayahmu tidak bilang berapa lama kalian boleh tinggal di sini. Tidak, Bu. Ayah hanya bilang tinggal saja dulu. Ibu mertua mengangguk-angguk. Pikirannya seperti sedang bekerja. Bagus. Kalian harus manfaatkan kesempatan ini. Tinggal di lingkungan seperti ini bisa membuka banyak peluang. Aku memperhatikan bagaimana sikapnya berubah total. Kemarin kami dianggap sampah yang merepotkan. Hari ini dia duduk santai di apartemen kami seperti tidak ada masalah. Bu, tentang kemarin. Mulai Mas Yogi dengan hati-hati. Lupakan saja, potong ibunya cepat.
Ibu juga minta maaf kalau kata-kata ibu terlalu keras. Ibu hanya khawatir. Tapi aku tahu itu bukan kekhawatiran. Itu adalah penolakan terhadap kami, terutama padaku. Setelah ibu mertua pergi, dengan janji akan sering berkunjung, aku dan Mas Yogi berdiam di ruang tamu. Aku tidak menyangka ibu akan berubah seperti itu, gumam Mas Yogi. Itu karena kita sekarang tinggal di apartemen mewah, Mas. Bukan lagi keluarga miskin yang numpang di rumahnya. Dia menghela napas. Aku tahu. Tapi setidaknya sekarang dia menerima kamu. Atau dia menerima apartemen ini, kataku dengan sedikit sinis. Mas Yogi memandangku. Jangan jadi pahit, Dinda. Mungkin ini awal yang baik untuk memperbaiki hubungan kita dengan ibu. Tapi dalam hatiku, aku ragu. Perubahan sikap yang terlalu drastis selalu mencurigakan. Ibu mertua sekarang melihat kami dengan nilai yang berbeda. Nilai yang diberikan oleh kemewahan tempat tinggal kami, bukan karena kami sebagai keluarga. Sore harinya, telepon dari adik iparku, Sari, datang. Biasanya dia jarang sekali menghubungi. Dinda, katanya kamu sekarang tinggal di apartemen Merapi Tower? Itu kan apartemen termahal di kota. Suaranya bersemangat. Boleh aku main ke sana suatu hari? Setelah percakapan singkat itu, aku meletakkan ponsel dengan perasaan kompleks. Keluarga yang dulu memandang rendah sekarang antri ingin berkunjung. Kemewahan memang memiliki daya tariknya sendiri. Bisa mengubah penolakan menjadi penerimaan, bisa mengubah cibiran menjadi pujian. Tapi sesuatu dalam hatiku berkata bahwa kehidupan mewah ini mungkin bukan berkat yang sepenuhnya baik. Ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi menyelamatkan kami dari jalanan, di sisi lain berpotensi mengubah hubungan kami dengan orang-orang sekitar, bahkan mungkin mengubah diri kami sendiri. Malam itu, saat kami berdiri di balkon menatap gemerlap kota, aku berbisik pada Mas Yogi. Kita harus ingat siapa diri kita sebenarnya, Mas. Tempat tinggal tidak menentukan siapa kita. Dia memeluk bahuku. Aku tahu, sayang. Aku janji tidak akan terbawa oleh semua ini. Tapi di balik pelukannya, aku bisa merasakan keraguan. Karena bahkan dalam diriku sendiri, ada bagian yang mulai menikmati perlakuan istimewa ini, dan itu yang paling membuatku khawatir. Senin pagi terasa berbeda ketika aku bersiap untuk berangkat mengajar di TK. Seragam sederhanaku terasa kontras dengan kemewahan apartemen yang kini kutinggali. Mas Yogi sudah duduk di meja makan, menatap laptopnya dengan wajah serius, mencari proyek baru setelah proyek terakhirnya gagal. Semoga hari ini menyenangkan, kataku mencium keningnya sebelum pergi. Kamu juga, sayang, balasnya sambil tersenyum tipis, tapi matanya masih terlihat khawatir. Perjalanan ke sekolah terasa biasa, tapi begitu sampai di gerbang TK Bunga Bangsa, sesuatu terasa berbeda. Beberapa rekan guru yang biasanya hanya menyapa sekadarnya, pagi ini menyapaku dengan semangat. Dinda, aku dengar kamu pindah ke apartemen Merapi Tower, tanya Bu Siska, guru kelas TKB, matanya berbinar penasaran. Benar sekali, kebetulan suami dapat proyek besar, jawabku tanpa berpikir panjang. Kata-kata itu keluar begitu saja, membungkus rasa malu karena sebenarnya kami diusir dari kontrakan. Wah, selamat, sahut Bu Ani, kepala sekolah kami, yang kebetulan lewat. Tempat itu sangat eksklusif. Pasti senang sekali tinggal di sana. Aku hanya tersenyum, tidak sanggup mengoreksi kebohonganku sendiri. Rasanya lebih mudah membiarkan mereka berpikir bahwa kami pindah karena naik kelas secara finansial, bukan karena terpaksa. Saat jam istirahat, beberapa guru berkumpul di ruang guru. Topik pembicaraan beralih ke tempat tinggalku yang baru. Bagaimana sih rasanya tinggal di apartemen mewah? Tanya Bu Maya, guru musik yang biasanya jarang memperhatikanku. Lumayan, jawabku berusaha santai. Pemandangannya bagus dari lantai 15, dan fasilitasnya lengkap. Wah, Dinda sekarang jadi orang atas nih, canda Bu Siska. Jangan lupa sama kami yang masih di bawah ya. Tawa riuh mengisi ruangan, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan mereka. Sebuah rasa hormat baru yang sebelumnya tidak ada. Kalian bisa main ke rumahku suatu hari, ujarku, dan segera disambut antusias. Serius? Boleh banget. Aku penasaran seperti apa dalamnya apartemen mewah itu. Sepanjang hari,
Perhatian yang kuterima membuatku merasa istimewa. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di sini, aku menjadi pusat perhatian. Bukan karena prestasi mengajar, tapi karena tempat tinggalku. Sore hari, ketika aku pulang, Mas Yogi sudah menungguku dengan wajah ceria. Ada kabar baik, Dinda. Aku dapat proyek desain baru. Lumayan besar bayarannya. Syukurlah, pelukku erat. Aku juga dapat kabar baik. Teman-teman guru mau berkunjung ke sini akhir pekan ini. Wajah Mas Yogi berubah. Kamu undang mereka ke sini? Tapi ini bukan rumah kita, Dinda. Ini punya ayahmu. Tapi kita yang tinggal di sini sekarang, bantahku. Lagi pula, mereka sudah bertanya dan aku tidak enak menolak. Dia menghela napas. Aku harap kamu tidak terbawa keadaan. Kita hanya kebetulan bisa tinggal di sini. Bukan karena kita mampu. Aku tahu, kataku cepat. Tapi tidak ada salahnya menikmati ini sebentar, kan? Malam itu, saat aku berdiri di depan cermin di kamar mandi mewah kami, aku melihat diriku yang berbeda. Bukan lagi Dinda yang harus hemat dan bersyukur dengan apa yang dimiliki, tapi Dinda yang tinggal di apartemen mewah, yang disegani oleh rekan-rekan kerjanya. Kita harus ngumpul di mana nanti? Tanya Mas Yogi dari ruangan. Di ruang tamu saja. Aku sudah pesan catering untuk camilan. Dinda, buat apa pesan catering? Kita bisa buat sendiri. Biar terlihat lebih baik, jawabku. Aku tidak mau mereka berpikir kita hanya numpang tinggal. Tapi memang itulah kenyataannya. Suara Mas Yogi pelan. Aku berbalik menghadapnya. Kenapa kamu tidak bisa mendukungku? Untuk pertama kalinya dalam hidup kita dihormati dan dikagumi. Apakah itu salah? Yang salah adalah ketika kita mulai berbohong tentang siapa kita sebenarnya, katanya dengan lembut. Aku khawatir, Dinda. Khawatir kamu akan terbawa oleh semua kemewahan ini. Aku mengabaikan kekhawatirannya. Dalam pikiranku, ini adalah kesempatan untuk membuktikan pada semua orang, pada ibu mertua, pada teman-teman, bahkan pada ayahku, bahwa kami layak untuk dihormati. Keesokan harinya di sekolah, aku dengan sengaja bercerita tentang rencana kunjungan mereka ke apartemenku. Aku sudah pesan catering dari Hotel Bintang 5, kataku pada Bu Siska. Mereka terkenal dengan pastrinya. Wah, Dinda sekarang memang beda ya, sahutnya dengan nada yang membuatku tidak nyaman, tapi aku mengabaikannya. Saat pulang sekolah, Bu Ani, kepala sekolah, memanggilku ke ruangannya. Bu Dinda, aku dengar kamu mengadakan pertemuan di apartemenmu, katanya. Hati-hati, ya. Terkadang kemewahan bisa mengubah cara orang memandang kita. Aku mengerti, Bu. Tapi ini hanya acara santai saja. Dia mengamati wajahku sejenak. Kamu guru yang baik, Dinda. Jangan sampai hal-hal materi mengaburkan jati dirimu sebagai pendidik. Nasihatnya menggantung di pikiranku sepanjang perjalanan pulang. Apakah aku sudah berubah? Atau apakah aku hanya menikmati penghormatan yang memang seharusnya kudapatkan? Sampai di apartemen, aku berdiri lama di balkon, memandang kota di bawah. Dari ketinggian ini, segala masalah terlihat kecil, termasuk suara hati yang berbisik bahwa aku mulai sombong. Tapi aku memilih untuk tidak mendengarnya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa menjadi orang penting, dan perasaan itu terlalu manis untuk diabaikan. Minggu berlalu dengan cepat, diisi dengan rutinitas baru yang serba mewah. Pagi ini, aku berdiri di depan lemari pakaian berukuran besar yang penuh dengan baju-bajuku yang sederhana, merasa mereka tak lagi pantas dengan kemewahan apartemen ini. Di layar ponsel, terbuka situs toko online yang menampilkan tas branded dengan harga yang membuatku bergidik. Mas, lihat tas ini cantik sekali, kataku pada Mas Yogi yang sedang duduk di sofa, fokus pada laptopnya. Dia menoleh sekilas, lalu kembali ke layar. Kita tidak butuh tas mahal, Dinda. Tas yang sekarang masih bagus. Tapi lihat ini, merek terkenal loh. Dan sedang diskon, bujuku, berusaha menunjukkan gambar tas tersebut padanya. Mas Yogi menutup laptopnya dengan sedikit keras. Dinda, kita harus bicara. Dia menyuruhku duduk di sebelahnya, wajahnya serius. Aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sering melihat barang-barang mewah. Kita harus ingat,
Ini hanya sementara. Kita tidak punya uang untuk gaya hidup seperti itu. Tapi kita kan tinggal di apartemen mewah, Mas. Pantas kalau penampilan kita juga menyesuaikan. Bantahku. Itu pemikiran yang salah, katanya dengan tegas. Kita tidak perlu menyesuaikan penampilan dengan tempat tinggal. Ingat, kita di sini karena bantuan ayahmu, bukan karena kita mampu. Aku merasa tersinggung. Jadi kamu mau kita tetap terlihat seperti orang miskin yang kebetulan numpang di tempat mewah? Kita bukan orang miskin, tapi kita juga bukan orang kaya. Suaranya lembut namun tegas. Kita adalah keluarga sederhana yang sedang melalui masa sulit. Jangan sampai kemewahan ini membuat kita lupa diri. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandang kota di bawah. Kamu tidak mengerti. Untuk pertama kalinya dalam hidup, orang memandangku dengan hormat. Di sekolah, teman-teman guru yang dulu jarang memperhatikanku sekarang mendengarkan ketika aku bicara. Dan kamu pikir itu karena tas mahal atau apartemen mewah? Tanyanya mendekatiku dari belakang. Atau karena kualitas dirimu sebagai guru dan orang baik? Aku terdiam. Pertanyaannya menyentuh sesuatu yang selama ini kuhindari. Lihat, sayang, lanjut Mas Yogi memeluk bahuku. Aku tahu rasanya ingin diakui. Tapi pengakuan yang sejati datang dari siapa kita, bukan dari apa yang kita miliki. Aku hanya lelah diperlakukan seperti orang rendahan. Bisikku, suara bergetar. Waktu kita diusir dari kontrakan, ditolak ibumu, itu menyakitkan. Dia memelukku erat. Aku tahu. Tapi lari ke materi bukan jawabannya. Justru kita harus membuktikan bahwa kita bisa bangkit dengan kemampuan sendiri. Beberapa hari kemudian, ibu mertua berkunjung lagi. Kali ini, dia membawa lebih banyak makanan dan memperlakukan kami dengan sangat hormat. Dinda, kamu sudah seperti putri kerajaan tinggal di sini, pujinya sambil menikmati teh di sofa. Cocok sekali dengan latar belakang keluargamu. Mas Yogi yang sedang duduk di sebelahku menggenggam tanganku, seolah mengingatkan percakapan kami beberapa hari lalu. Terima kasih, Bu. Tapi kami sadar ini hanya sementara, kataku, mencoba mengingat nasihat suamiku. Ibu dengar kamu mau mengadakan pertemuan dengan teman-teman guru di sini. Tanya ibu mertua penasaran. Bagus, perkenalkan mereka pada kehidupan yang layak untukmu. Kami hanya ingin bersilaturahmi, Bu, sahut Mas Yogi cepat. Bukan untuk pamer. Ibu mertua terkekeh. Tidak apa menunjukkan bahwa kalian sekarang punya status yang berbeda. Setelah ibu mertua pergi, Mas Yogi memandangku dalam-dalam. Kamu lihat? Dia sekarang memandang kita berbeda karena tempat ini. Tapi kita tidak perlu mengikuti pola pikir seperti itu. Malam itu, saat aku sendiri di kamar, aku membuka lagi situs toko online. Tas itu masih terpampang indah, menggoda. Jari-jariku hampir menekan tombol beli, ketika tiba-tiba telepon berdering. Dinda, nak. Suara ayah di seberang. Bagaimana keadaan di apartemen? Nyaman. Sangat nyaman. Yah, terima kasih banyak. Dengar, nak. Ayah menelepon karena ada sesuatu yang mengganjal. Istri Pak Budi, teman ayah, bilang anaknya melihatmu di mall sedang melihat-lihat tas mahal. Ayah hanya ingin mengingatkan, jangan sampai kemewahan apartemen membuatmu lupa pada nilai-nilai kesederhanaan yang ayah ajarkan. Telepon itu seperti tamparan. Ayahku, yang selalu mengajarku untuk hidup sesuai kemampuan, sekarang mengingatkanku akan hal yang sama. Maaf, yah, aku hanya penasaran saja. Kurang lebih 3 bulan lagi apartemen itu akan dipakai untuk keperluan kantor. Ayah harap sampai saat itu kamu dan Yogi sudah bisa mandiri lagi. Setelah menutup telepon, aku menatap tas di layar ponselku. Perlahan, aku menutup situs tersebut. Ayah dan Mas Yogi benar. Kemewahan ini hanyalah pinjaman, dan aku hampir terbawa olehnya. Ketika Mas Yogi masuk ke kamar, aku memeluknya erat. Kamu benar. Aku hampir melakukan kesalahan. Dia menepuk punggungku. Tidak apa-apa. Yang penting kita sadar dan kembali ke jalan yang benar. Tapi meski sudah sadar, godaan itu masih ada. Dan yang paling kutakutkan adalah, suatu saat nanti aku mungkin tidak lagi kuat melawannya.
Karena sekali kita merasakan manisnya pengakuan dari hal-hal materi, sulit untuk kembali pada kesederhanaan. Hari Sabtu yang cerah seharusnya menjadi hari yang menyenangkan. Namun, suasana hati kami justru tegang ketika ayah menelepon pagi-pagi dan mengumumkan bahwa dia akan berkunjung untuk pertama kalinya ke apartemen. Aku yang biasanya antusias menyambut kedatangan ayah, kali ini justru diliputi kecemasan. "Mas, ayah datang siang ini," kataku pada Mas Yogi yang sedang sarapan. Dia mengangkat wajah, tampak sedikit kaget. "Kenapa tiba-tiba? Biasanya ayah memberitahu lebih awal." "Aku juga tidak tahu. Katanya ingin melihat bagaimana keadaan kita di sini." Sepanjang pagi, aku sibuk membersihkan apartemen yang sudah bersih. Aku ingin semuanya tampak sempurna, ingin menunjukkan bahwa kami pantas tinggal di tempat seperti ini. Bahkan, aku sempat memesan rangkaian bunga mahal untuk menghias ruang tamu. "Buat apa bunga semahal ini, Dinda?" tanya Mas Yogi dengan wajah masam saat melihat karangan bunga yang baru diantar. "Biar ayah lihat kita bisa hidup layak di sini," jawabku sambil menatap bunga di vas kristal. "Dinda." Suara Mas Yogi berisi peringatan, tapi aku mengabaikannya. Saat ayah tiba tepat pukul 2 siang, aku menyambutnya dengan pelukan hangat. Ayahku, pria berusia 50-an dengan penampilan selalu rapi, langsung terkesan dengan apartemen tersebut. "Tempatnya bagus sekali," pujinya sambil berjalan mengamati setiap sudut. "Kalian merawatnya dengan baik." "Terima kasih." "Yah, kami berusaha," jawabku bangga. Kami duduk di ruang tamu sambil menikmati teh dan kue yang kubeli dari patisserie ternama. Awalnya percakapan mengalir lancar, tentang pekerjaan, kesehatan, dan kabar keluarga. Tapi kemudian, ayah mulai memperhatikan hal-hal kecil. "Dinda, tas barukah itu?" tanya ayah sambil menunjuk tas merek terkenal yang sengaja kutaruh di kursi. "Itu tas pinjaman dari teman guru yang kupakai agar terlihat pantas." "Ah, iya ya. Hadiah dari Mas Yogi," bohongku cepat, menghindari pandangan suamiku yang terkejut. Ayah mengangguk pelan, tapi matanya tajam. "Dan perhiasan yang kamu pakai? Itu mutiara asli, bukan?" Aku menyentuh kalung mutiara pemberian ibu mertua yang memang asli. "Iya, hadiah dari ibu mertua." Ayah meletakkan cangkir tehnya. "Boleh ayah lihat dapur?" Tentu saja aku mengiyakan. Tapi saat membuka kulkas, ayah menghela napas. Isinya penuh dengan makanan impor dan minuman mahal. Semua kubeli untuk pamer. "Dinda, nak," kata ayah dengan suara lembut tapi disiplin. "Ayah memberimu tempat ini agar kamu dan Yogi bisa bangkit, bukan untuk jadi sombong." Aku tersentak. "Ayah, aku tidak." "Ayah bisa melihat perubahan dalam dirimu," potongnya. "Dari cara kamu berjalan, bicara, bahkan memandang orang lain. Kamu bukan Dinda yang ayah kenal." Mas Yogi yang berdiri di belakangku mengangguk pelan. Saya sudah mencoba mengingatkannya. "Pak." Ayah duduk kembali di sofa, wajahnya kecewa. "Dengar, nak, kemewahan itu seperti cermin, bisa memantulkan siapa kita sebenarnya. Ayah khawatir kamu terpesona oleh pantulannya sampai lupa jati dirimu." "Ayah, aku hanya ingin menunjukkan bahwa kami pantas untuk..." Suaraku tercekat. "Pantas untuk apa?" tanya ayah. "Pantas untuk dihormati? Pantas untuk diakui? Itu semua tidak datang dari tas mahal atau makanan impor, Dinda. Itu datang dari karakter dan integritas." Dia berdiri dan berjalan ke jendela, memandang pemandangan kota. "Ayah ingat waktu kamu kecil. Kita hidup sederhana. Tapi kamu selalu bahagia dengan apa yang ada. Sekarang, lihat dirimu, memaksakan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kemampuan." Air mata mulai menggenang di mataku. Aku hanya lelah direndahkan. Yah, setelah diusir dari kontrakan, ditolak mertua, aku ingin membuktikan bahwa kami berharga. Ayah berbalik, wajahnya berubah lembut. "Kamu tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun, nak. Nilai kamu tidak ditentukan oleh tempat tinggal atau barang yang kamu miliki." Dia mendekatiku dan memegang bahuku. "Ayah kecewa bukan karena kamu memanfaatkan apartemen ini, tapi karena kamu mengorbankan kesederhanaan yang selama ini menjadi jati dirimu." Setelah ayah pergi,
dengan pesan untuk introspeksi diri, aku terduduk lemas di sofa. Karangan bunga mahal yang kutata masih harum, tapi sekarang baunya terasa menusuk. Dia benar, bisikku pada Mas Yogi yang duduk di sampingku. Dengar, sayang, katanya memegang tanganku. Kita tidak perlu menjadi orang lain untuk dihargai. Orang yang benar-benar peduli pada kita akan menerima kita apa adanya. Malam itu, aku membuka album foto lama. Foto-foto saat kami masih di kontrakan sederhana, tersenyum bahagia meski hidup pas-pasan. Kapan aku mulai kehilangan kebahagiaan sederhana itu? Kapan aku mulai mengukur harga diri dari materi? Aku menutup album dan memandang apartemen mewah ini. Untuk pertama kalinya, kemewahan terasa hampa. Ayah tidak hanya datang untuk berkunjung, tapi untuk menyelamatkanku dari diriku sendiri, sebelum aku benar-benar tersesat dalam gemerlap dunia yang semu. Seminggu telah berlalu sejak kunjungan ayah yang meninggalkan rasa getir dalam diriku. Awalnya, aku bertekad untuk kembali menjadi Dinda yang sederhana. Tapi tekad itu mulai goyah ketika undangan arisan bulanan guru-guru TK mendekat. Biasanya, arisan diadakan di rumah salah satu guru dengan suasana santai. Namun kali ini, Bu Siska, yang biasanya cuek, tiba-tiba sangat ramah padaku. Dinda, bagaimana kalau arisan kali ini di apartemenmu saja? Godanya saat kami istirahat di ruang guru. Kami semua penasaran dengan tempat tinggalmu yang mewah itu. Aku seharusnya menolak. Tapi bayangan akan tatapan kagum dan hormat dari rekan-rekan guru membuatku lemah. Aku harus tanya suami dulu, jawabku, berusaha mengulur waktu. Sore harinya, saat aku membicarakan hal itu dengan Mas Yogi, wajahnya langsung berkerut. Dinda, kita sudah bicara tentang ini, katanya sambil menutup laptopnya. Kamu berjanji tidak akan terbawa lagi. Tapi ini hanya arisan biasa, Mas. Dan mereka yang meminta, bantahku. Dia menghela napas panjang. Kamu tidak mengerti, ya? Setiap kali kita memamerkan kemewahan ini, kita semakin menjauh dari kenyataan. Kenyataan bahwa kita sebenarnya tidak mampu hidup seperti ini. Aku tidak memamerkan. Hanya sekadar menjamu teman-teman, suaraku mulai tinggi. Dan berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk sekadar menjamu mereka? Tanyanya dengan nada getir. Kamu lihat tagihan belanja kita bulan ini? 2 kali lipat dari biasanya. Aku merasa tersudut. Kita kan masih punya tabungan. Tabungan yang seharusnya untuk bayar kontrakan baru ketika waktunya kita harus pindah dari sini. Hardiknya, lalu langsung menyesal. Maaf, aku tidak seharusnya membentak. Tapi kerusakan sudah terjadi. Aku berbalik dan masuk ke kamar, membanting pintu pelan. Dalam hati, aku tahu Mas Yogi benar. Tapi ada bagian dari diriku yang membenci kenyataan itu. Bagian yang sudah kecanduan pada pengakuan dan penghormatan yang kudapat sejak tinggal di sini. Keesokan harinya, tanpa sepengetahuan Mas Yogi, aku menyetujui untuk menjadi tuan rumah arisan. Aku bahkan memesan catering dari hotel bintang 4 dan membeli dekorasi tambahan untuk apartemen. Kamu sudah gila, bisik Mas Yogi ketika melihat persiapanku. Catering? Untuk arisan biasa? Ini sekali-sekali saja, Mas. Biar mereka tahu kita bisa menghormati tamu dengan layak. Jawabku sambil menata piring-piring cantik. Dinda, tolong dengarkan aku, pintanya, memegang lenganku. Proyek desainku baru saja ditolak klien. Kita harus hemat, bukan malah menghambur-hamburkan uang untuk hal seperti ini. Tapi aku sudah terlalu jauh. Kamu selalu pesimis. Mungkin kalau kamu lebih percaya diri, klien tidak akan menolak karyamu. Diam yang menyelimuti ruangan setelah ucapanku itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Wajah Mas Yogi hancur. Dia mengangguk pelan, lalu berbalik dan masuk ke kamar kerja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku tahu aku sudah melampaui batas. Tapi kesombongan telah membuatku buta. Ku coba membenarkan diri sendiri. Ini untuk masa depan kita, untuk membangun jaringan yang lebih baik, untuk menunjukkan bahwa kita pantas diperhitungkan. Hari arisan tiba. Aku berdiri di depan cermin, memakai baju baru yang sengaja ku beli untuk kesempatan ini. Mas Yogi memilih untuk tetap di kamar kerja, menolak untuk ikut serta. Silakan masuk, sambutku pada Bu Ani dan guru-guru lainnya yang datang serentak.
Wajah-wajah mereka terpana melihat kemewahan apartemen. Pujian berdatangan, dan untuk sesaat, aku merasa seperti ratu. Tapi kemudian, Bu Ani menarikku ke samping. "Dinda, ini terlalu mewah untuk arisan kita," bisiknya. "Kami hanya mengharapkan kopi dan kue sederhana seperti biasa." "Tidak masalah, Bu. Saya senang bisa menjamu kalian," jawabku sambil tersenyum lebar. Tapi sepanjang acara, aku bisa merasakan ada yang berbeda. Beberapa guru terlihat tidak nyaman, berbicara dengan suara rendah. Yang lain memandang sekeliling dengan ekspresi skeptis, bukan kagum seperti yang kuharapkan. Saat acara hampir berakhir, Bu Siska berbisik padaku. "Dinda, jujur saja, apakah kalian memang mampu hidup seperti ini, atau ini hanya semu?" Pertanyaannya membuatku tersentak. "Apa maksudmu?" "Dengar, kita sudah berteman lama. Aku perhatikan perubahan drastis dalam dirimu. Dulu kamu rendah hati, sekarang..." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maksudnya jelas. Pulangnya, setelah semua tamu pergi, aku berdiri di tengah ruangan yang berantakan. Piring-piring kotor, sisa makanan mahal, dan dekorasi yang kini terasa sia-sia. Mas Yogi keluar dari kamarnya, wajahnya masih dingin. "Senang dengan acaramu?" tanyanya tanpa emosi. "Aku minta maaf untuk ucapan tadi," kataku. "Tapi kamu lihat, mereka semua terkesan." "Ya, terkesan dengan kemewahan yang bukan milik kita," jawabnya. "Tapi apakah mereka terkesan dengan kita? Dengan siapa kita sebenarnya?" Dia tidak menunggu jawabanku, langsung kembali ke kamar. Aku membersihkan ruangan sendirian, dan untuk pertama kalinya, kemewahan ini terasa menyakitkan. Peringatan Mas Yogi, kekecewaan ayah, dan pertanyaan Bu Siska bergema dalam pikiranku. Tapi yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa mungkin, hanya mungkin, aku telah mengorbankan hal yang paling berharga, hubungan dengan suamiku, untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang mungkin tidak benar-benar peduli. 2 hari setelah arisan yang meninggalkan rasa tidak nyaman, aku masih berusaha membenarkan tindakanku sendiri. "Mereka pasti terkesan," kataku pada bayanganku di cermin, mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi bayangan itu seolah membalas dengan tatapan skeptis, mengingatkanku pada wajah-wajah rekan guru yang justru terlihat tidak nyaman selama acara. Mas Yogi masih dingin. Dia menghabiskan waktu di kamar kerjanya, hanya keluar untuk keperluan mendesak. Makan malam pun kami lakukan dalam kesunyian yang tegang. Aku ingin meminta maaf, tapi kesombongan masih membelenggu lidahku. Kamis pagi, saat sedang bersiap berangkat kerja, teleponku berdering. "Ibu mertua." "Dinda, Ibu dengar dari teman ibu yang guru di TKMU kalau kamu mengadakan arisan mewah di apartemen." Suaranya terdengar antusias. "Kenapa tidak mengundang ibu?" Aku tertegun. "Ini hanya arisan guru-guru TK saja, Bu." "Kalau begitu, adakanlah pesta housewarming. Undang keluarga besar kita. Tunjukkan pada mereka bagaimana kalian sekarang sukses." Ide itu seperti bensin yang ditumpahkan di atas bara masih menyala dalam diriku. Pesta housewarming, kesempatan untuk membuktikan sekali dan untuk semua bahwa kami pantas dihormati. "Saya akan bicara dengan Mas Yogi dulu, Bu." Tapi aku tidak melakukannya. Alih-alih, langsung ku telepon event organizer yang pernah mengurusi acara kantor ayah. "Saya ingin mengadakan pesta kecil akhir pekan ini," kataku pada Yo tersebut. Sepulang kerja, dengan brosur dan sampel dekorasi di tas, aku memberanikan diri masuk ke kamar kerja Mas Yogi. "Mas, saya ingin bicara." Dia menatapku dari balik laptop, wajahnya masih dingin. "Ada apa?" Aku rencanakan pesta housewarming untuk besok sore. Undangan sudah kusebar ke keluarga dan beberapa teman. Dia menutup laptop dengan perlahan. "Apa?" "Kita perlu merayakan kehidupan baru kita di sini," kataku cepat, mengeluarkan brosur. "Lihat, aku sudah pilih dekorasi yang sederhana tapi elegan." "Dinda," potongnya dengan suara bergetar. "Kamu sudah gila. Benar-benar gila." "Tapi..." "Tidak ada tapi." Kali ini suaranya meninggi. "Kita tidak punya uang untuk itu. Dan bahkan jika punya, ini bukan rumah kita. Ini bukan prestasi kita. Ini bantuan ayahmu karena kita gagal."
Air mataku meleleh. Kamu selalu merendahkanku. Kamu tidak mau aku bahagia. Dia tertawa getir. Tidak, Dinda. Aku tidak mau kamu menjadi orang yang bukan dirimu sendiri. Lihatlah dirimu. Dari guru yang rendah hati menjadi ini. Tangannya menunjuk ke sekeliling ruangan. Aku berlari keluar, menghabiskan malam di kamar tidur sambil memesan segala keperluan pesta melalui ponsel. Aku akan membuktikan padanya bahwa aku benar. Keesokan harinya, saat persiapan pesta berlangsung, Mas Yogi mengunci diri di kamar kerja. Ibu mertua datang lebih awal, wajahnya berseri-seri. Wah, Dinda, hebat sekali. Ibu bangga padamu. Tapi pujiannya kali ini terasa hampa. Bahkan aku mulai meragukan keputusanku sendiri. Saat jam pesta tiba, hanya 10 orang yang datang dari 30 yang diundang. Keluarga Mas Yogi hanya diwakili oleh ibu mertua dan adik iparku. Teman-teman dekatku yang biasanya selalu hadir di acara penting, kali ini beragam alasan untuk tidak datang. Bu Ani, kepala sekolahku, datang sebentar. Dinda, aku hanya ingin memastikan kamu baik-baik, bisiknya sambil memelukku. Tapi aku tidak bisa tinggal lama. Saat dia pergi, aku melihatnya berbicara singkat dengan Mas Yogi yang akhirnya keluar dari kamarnya. Wajah Bu Ani terlihat serius, dan Mas Yogi mengangguk pelan. Pesta yang kurencanakan selama 3 jam berakhir dalam 1,5 jam. Ruangan yang semula kusiapkan untuk 50 orang kini terasa sangat luas dan sepi dengan hanya segelintir tamu. Setelah semua pergi, aku berdiri di tengah ruangan dengan gaun mewah yang kini terasa seperti kostum yang salah. Ibu mertua sudah pulang dengan cepat, mungkin malu dengan kegagalan acara ini. Mas Yogi mendekatiku, tapi tidak dengan marah seperti yang kuharapkan. Wajahnya justru penuh dengan kepedihan. Sudah cukup, Dinda, katanya lembut. Sudah cukup. Aku tidak mengerti. Isakku, mengapa mereka tidak datang? Karena mereka mengenal kita. Dan mereka tahu ini bukan kita, jawabnya sambil memelukku erat. Mereka yang tidak datang justru yang paling mencintai kita. Mereka tidak mau mendukung kebohongan ini. Di pelukannya, akhirnya aku menyerah. Semua topeng kesombongan dan pembenaran runtuh, meninggalkan diriku yang sebenarnya. Seorang wanita yang tersesat dalam upayanya untuk diakui. Maafkan aku, Mas, Isakku. Aku sudah menjadi orang yang menjijikkan. Dengar, sayang, bisiknya sambil menatap mataku. Kita akan melalui ini bersama. Tapi kamu harus berjanji, tidak lagi. Malam itu, kami duduk di lantai ruang tamu yang masih berantakan, dikelilingi sisa-sisa pesta yang gagal. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di apartemen mewah ini, aku merasa seperti kembali menjadi diri sendiri, Dinda yang tidak sempurna, tapi setidaknya jujur. Kegagalan pesta ini adalah tamparan yang kubutuhkan. Tamparan yang menyadarkanku bahwa pengakuan sejati tidak bisa dibeli dengan kemewahan, dan bahwa cinta suamiku jauh lebih berharga daripada semua pujian palsu di dunia. Senin pagi terasa berbeda. Setelah kegagalan pesta housewarming, aku berjalan menuju TK Bunga Bangsa dengan perasaan campur aduk. Rasa malu masih membara di pipi, tapi ada juga tekad baru untuk kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Seragam guru sederhanaku terasa nyaman, seperti kembali ke kulitku sendiri. Namun, begitu melewati gerbang sekolah, suasana terasa aneh. Beberapa rekan guru yang biasanya menyapaku dengan ramah, kali ini hanya melambaikan tangan singkat sebelum bergegas pergi. Bu Siska, yang biasanya paling antusias mendekatiku, malah memilih berjalan memutar menghindariku. Selamat pagi, Bu Dinda, sapa seorang ibu murid, Ibu Rina, orang tua dari salah satu anak didikku, dengan nada datar. Matanya tidak seperti biasanya yang ramah. Selamat pagi, Bu Rina. Indah sudah masuk, tanyaku berusaha ramah. Dia mengangguk singkat. Iya, maaf, saya buru-buru. Aku melanjutkan langkah dengan perasaan tidak enak. Sesuatu jelas berubah. Jam pelajaran pagi berjalan lancar. Anak-anak TK aku masih polos dan ceria seperti biasa. Tapi saat istirahat, ketika aku hendak bergabung dengan rekan-rekan guru di ruang istirahat, suasana tiba-tiba hening saat aku masuk. Ada apa? Tanyaku mencoba bersikap biasa. Bu Maya membersihkan tenggorokannya.
Tidak ada apa-apa, Dinda. Kami hanya bicara tentang jadwal ujian tengah semester. Tapi raut wajah mereka mengatakan hal lain. Saat bel istirahat berbunyi, Bu Ani, kepala sekolah, muncul di pintu kelasku. Bu Dinda, bisa ke ruangan saya sebentar? Hatiku berdebar kencang. Ada masalah, Bu? Bisa kita bicara di ruangan saya saja, jawabnya dengan wajah serius. Ruangan kepala sekolah terasa lebih sempit dari biasanya. Bu Ani duduk di belakang mejanya, mengisyaratkan agar aku duduk di depannya. Dinda, mulainya dengan suara lembut tapi tegas, saya mendapat beberapa keluhan dari orang tua murid. Aku menelan ludah. Keluhan? Tentang apa, Bu? Mereka mengeluh bahwa dalam beberapa minggu terakhir, kamu sering bercerita tentang kehidupan mewahmu di apartemen baru kepada anak-anak. Aku terkesiap. Saya tidak bermaksud. Beberapa orang tua mengatakan anak mereka pulang dan bertanya mengapa rumah mereka tidak setinggi apartemen Bu Dinda, atau mengapa mereka tidak punya lift di rumah, lanjut Bu Ani. Yang lain mengeluh anaknya menuntut dibelikan mainan mahal, karena kata kamu semua mainan di apartemenmu impor. Bu, saya hanya bercerita tentang kehidupan sehari-hari. Kehidupan sehari-hari yang tidak mencerminkan kenyataan sebagian besar murid kita, potong Bu Ani dengan tegas. Kamu tahu sebagian besar anak didik kita berasal dari keluarga sederhana. Bercerita tentang lift, kolam renang di apartemen, mainan impor, itu tidak pantas. Dia mengambil selembar kertas dari laci. Bahkan ada orang tua yang protes karena kamu menunjukkan foto apartemenmu di kelas. Itu saat pelajaran tentang rumah, Bu. Sebagai contoh. Contoh yang tidak relevan dengan kehidupan nyata mereka, jawabnya. Dinda, kamu guru yang baik. Tapi beberapa minggu terakhir, ada perubahan drastis dalam dirimu. Dan itu memengaruhi profesionalismu. Air mataku mulai menggenang. Saya minta maaf, Bu. Saya tidak bermaksud. Saya tahu, ujarnya lebih lembut. Tapi sebagai guru, kita harus menjadi teladan yang tepat. Bukan hanya dalam hal disiplin dan pengetahuan, tapi juga dalam nilai-nilai kesederhanaan dan empati. Dia berdiri dan berjalan mendekatiku. Dinda, saya sudah mengenalmu sejak kamu pertama kali mengajar di sini. Kamu guru yang penuh dedikasi, rendah hati, dan disayangi anak-anak. Tapi akhir-akhir ini, kamu seperti orang asing. Kata-katanya menyentuh lubuk hatiku yang paling dalam. Saya tersesat, Bu. Bu Ani mengangguk penuh pengertian. Kemewahan memang bisa membuat kita lupa diri. Tapi ingat, yang membuatmu istimewa bukanlah tempat tinggalmu, tapi siapa dirimu sebenarnya. Dia kembali ke kursinya. Saya tidak akan memberikan sanksi. Tapi saya minta kamu introspeksi diri. Dan untuk sementara, hindari bercerita tentang kehidupan pribadimu di kelas. Sepulang sekolah, aku berjalan pulang dengan langkah berat. Peringatan Bu Ani masih terngiang-ngiang. Aku telah membiarkan kesombongan merusak tidak hanya kehidupan pribadiku, tapi juga profesionalisme sebagai guru. Sampai di apartemen, Mas Yogi sudah menungguku dengan wajah khawatir. Bu Ani telepon padaku. Katanya begitu aku membuka pintu. Aku melepas sepatu dengan lesu. Apa katanya? Dia khawatir tentangmu. Ceritakan padaku apa yang terjadi. Duduk di sofa, aku menceritakan segala sesuatunya dengan jujur. Tentang keluhan orang tua, tentang peringatan Bu Ani, dan tentang betapa aku telah kehilangan jati diriku. Dengar, sayang. Mas Yogi memegang tanganku. Mungkin ini saatnya kita evaluasi segala sesuatu. Mulai dari prioritas kita, nilai-nilai yang kita pegang, bahkan tempat tinggal kita. Malam itu, aku berdiri lama di balkon, memandang kota di bawah. Lampu-lampu yang berkelap-kelip seolah mengejek kesombonganku. Aku datang ke sekolah sebagai pendidik, tapi akhir-akhir ini aku justru menjadi contoh yang buruk. Teguran dari sekolah ini adalah tamparan keras. Tamparan yang menyadarkanku bahwa kesombongan tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarku, termasuk anak-anak didikku yang polos. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan penyesalan yang mendalam. Bukan karena dipermalukan, tapi karena telah mengkhianati panggilan jiwaku sebagai seorang guru.
Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela apartemen, menciptakan pola air yang mengalir pelan. Sudah seminggu sejak teguran dari Bu Ani, dan aku berusaha keras untuk kembali menjadi diri sendiri yang sederhana. Aku bahkan sengaja memakai baju-baju lama yang sudah jarang kupakai, berusaha mengingatkan diriku pada jati diri yang hampir hilang. Mas Yogi tampak lega melihat perubahan sikapku. Aku bangga padamu, Dinda, katanya pagi itu sambil menikmati sarapan sederhana yang kumasak. Kamu perlahan kembali menjadi istriku yang dulu. Senyum kecil merekah di bibirku. Masih panjang perjalananku, Mas. Tapi aku berusaha. Bel pintu berbunyi, dan melalui monitor, kulihat ibu mertua berdiri di bawah payung dengan beberapa bungkusan plastik. Aku menghela napas. Kunjungannya selalu membawa perasaan campur aduk, antara ingin berbaikan dan trauma akan penolakannya dulu. Selamat pagi, Bu, sambutku membukakan pintu. Ibu bawakan beberapa kue tradisional, katanya masuk, menaruh bungkusan-bungkusan plastik di meja marmer yang mahal. Ini bikinan ibu sendiri. Terima kasih, Bu. Aku membantu membereskan payung dan jas hujannya. Ibu mertua duduk di sofa, matanya mengamati sekeliling ruangan. Kok terasa berbeda di sini? Lebih sederhana. Kami sedang belajar hidup sesuai kemampuan, jawabku sambil menyiapkan teh. Mas Yogi yang mendengar percakapan kami keluar dari kamar kerjanya. Pagi, Bu. Ada kabar apa? Ibu hanya ingin mengantar kue. Dan ada yang ingin ibu bicarakan. Ibu mertua terlihat gugup. Ibu mulai jualan kue lagi. Resep turunan nenekmu. Beberapa tetangga di kompleks apartemen ini sudah pesan. Wah, bagus itu. Puji Mas Yogi. Kue ibu memang enak. Ibu mertua menatapku penuh harap. Dinda, kamu kan kenal banyak orang di sini. Bisa tidak kamu bantu promosikan kue ibu? Sebelum aku sempat menjawab, bel pintu berbunyi lagi. Kali ini seorang wanita parubaya berdiri di monitor. Tetangga dari lantai yang sama, Ibu Dewi, yang terkenal sok eksklusif di antara penghuni apartemen. Permisi, Bu Dinda, katanya saat kubuka pintu. Saya dengar ada yang jualan kue tradisional di sini. Ibu mertua langsung berseri-seri. Iya, Bu. Saya yang buat. Silakan cicip dulu. Dengan bangga, ibu mertua membuka bungkusan plastik berisi kue lapis dan kue mangkok. Tapi wajah Ibu Dewi berkerak melihat bungkusan plastik sederhana itu. Oh, ini jualan dari rumah? Tanyanya dengan nada merendahkan. Ibu mertua tidak menangkap sindiran halus itu. Iya, Bu. Resep turunan keluarga. Semua bahan alami, tidak pakai pengawet. Aku bisa melihat raut muka Ibu Dewi yang semakin tidak suka. Maaf, saya pikir ini dari toko kue ternama. Kebetulan saya hanya beli kue dari tempat tertentu saja. Perkataannya seperti menyiram air dingin. Ibu mertua terlihat tersinggung, tapi berusaha tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Mungkin lain kali. Setelah Ibu Dewi pergi dengan alasan yang dibuat-buat, ibu mertua menghela napas. Orang kaya memang susah sekali diajak berteman. Sesuatu dalam diriku tiba-tiba meledak. Semua rasa sakit karena penolakannya dulu, semua kemarahan karena diusir dari rumahnya, bercampur dengan rasa malu karena tetangga melihat kami menerima jualan dari ibu mertua. Dengar, Bu, kataku dengan suara dingin yang bahkan membuat Mas Yogi terkejut. Lain kali kalau mau jualan, jangan di sini. Kami bisa malu. Ruangan tiba-tiba hening. Bahku hujan yang memukul kaca jendela seolah berhenti. Apa katamu? Bisik ibu mertua, wajahnya pucat. Kamu dengarkan, Bu? Suaraku semakin tinggi, didorong oleh semua emosi yang tertahan. Ibu jangan jualan di sini. Malu. Lihat tadi Ibu Dewi seperti memandang sampah pada kita. Mas Yogi bangkit dengan wajah marah seperti belum pernah kulihat sebelumnya. Dinda, apa yang kau katakan? Tapi aku sudah tidak bisa berhenti. Selama ini ibu memandang rendah kami. Sekarang ibu datang ke sini mau numpang fasilitas kami? Ibu pikir kami lupa bagaimana ibu mengusir kami seperti anjing. Ibu mertua berdiri, tangannya gemetar. Air mata mulai mengalir di wajahnya yang keriput.
Ibu minta maaf untuk masa lalu. Tapi ibu tidak menyangka kamu bisa berkata seperti itu pada ibu. Kami juga tidak menyangka ibu bisa mengusir kami di malam hari. Balasku, tapi suaraku sudah mulai bergetar. Melihat air matanya, sebagian kesadaranku kembali. Dinda, cukup, hardik Mas Yogi. Dia mendekati ibunya yang sudah menangis. Ibu, maafkan Dinda. Dia tidak bermaksud. Tidak, potong ibu mertua sambil mengangkat tangan. Dia benar. Ibu pantas mendapat ini. Dia mengambil bungkusan-bungkusan kuenya. Ibu akan pergi. Maaf sudah merepotkan. Dia berjalan ke pintu dengan langkah gontai, tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, Mas Yogi menatapku dengan mata berapi-api. Apa yang baru saja kamu lakukan? Aku tidak tahu, jawabku gemetar. Dia membuatku malu di depan tetangga. Merusak harga diri ibu hanya karena kamu malu, teriaknya. Kamu tahu, setelah kita pindah ke sini, ibu selalu merasa bersalah. Dia mencoba berbaikan dengan caranya sendiri. Tapi dulu dia mengusir kita. Dan itu tidak memberimu hak untuk mempermalukannya, potongnya. Dinda, aku tidak mengenalimu lagi. Benar-benar tidak. Dia mengambil jaketnya. Aku akan pergi ke rumah ibu. Dia tidak boleh pulang sendirian dalam keadaan seperti ini. Setelah Mas Yogi pergi, aku terjatuh di sofa. Tubuhku gemetar tak terkendali. Apa yang baru saja kulakukan? Mengapa aku bisa begitu kejam? Aku berjalan ke kamar mandi dan menatap wajahku di cermin. Wajah yang kulihat bukan lagi diriku. Wajah itu penuh dengan kebencian dan kesombongan. Kesombongan yang membuatku tega menyakiti seorang ibu yang mencoba berbaikan. Ketika Mas Yogi kembali 2 jam kemudian, wajahnya masih muram. Ibu sudah sampai rumah. Dia tidak bicara sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Mas, aku. Diam, potongnya. Aku butuh waktu sendiri. Dia masuk ke kamar kerja dan mengunci pintu. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, kami tidur terpisah. Dan aku sadar, dengan pedihnya, bahwa kesombongan tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga melukai orang-orang yang seharusnya kita cintai. Kata-kataku pada ibu mertua seperti pisau yang tidak hanya menusuknya, tapi juga memutus sisa-sisa tali silaturahmi yang mungkin masih bisa diselamatkan. Dalam kesendirian malam itu, aku menangis bukan karena marah atau malu, tapi karena menyesal. Menyesal telah menjadi orang yang selama ini kutakuti. Orang yang kehilangan empati dan kemanusiaannya demi menjaga gengsi semu. 2 minggu telah berlalu sejak kejadian memalukan dengan ibu mertua. Suasana di apartemen masih terasa dingin dan kaku. Mas Yogi berbicara padaku hanya untuk hal-hal yang perlu, dan aku terlalu malu untuk memulai percakapan yang berarti. Kami seperti 2 orang asing yang kebetulan tinggal di bawah satu atap. Pagi ini, saat sedang menyiapkan sarapan, aku mendengar Mas Yogi berbicara lirih di telepon. Iya, Bu. Kami baik-baik saja di sini. Diam sejenak. Dinda? Dia baik, Bu. Aku tahu itu ibu mertua. Setelah kejadian itu, dia masih mau menerima telepon dari Mas Yogi, tapi menolak untuk bicara denganku. Setelah Mas Yogi pergi ke kamar kerja, aku memberanikan diri membuka laptop untuk mengecek rekening bank. Tabungan kami yang dulu cukup untuk 3 bulan hidup sederhana, kini menyusut drastis. Tagihan kartu kredit yang kugunakan untuk berbagai kebutuhan, mendesak, selama tinggal di sini mulai datang. Astaga, bisikku sendiri. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Sore harinya, saat Mas Yogi keluar untuk mencari proyek baru, aku membuka lemari dan mengumpulkan beberapa perhiasan yang kubeli selama tinggal di sini. Sebuah kalung mutiara, anting emas, dan beberapa gelang. Semuanya masih baru dan hampir tidak pernah kupakai. Maaf, sayang, bisikku pada perhiasan-perhiasan itu, kalian harus pergi. Aku pergi ke toko emas tempat dulu barang-barang ini kubeli. Pemilik toko yang ramah menyambutku. Ibu mau menambah koleksi? Tanyanya sambil tersenyum. Aku mau jual kembali beberapa barang, jawabku malu. Wajahnya berubah. Jual kembali? Tapi ini masih baru. Aku butuh uang tunai, kataku pelan.
Dia memeriksa perhiasan-perhiasan itu dengan cermat. Sayang sekali. Kalau dijual kembali, harganya turun 30% dari harga beli. Aku terkejut. 30%? Tapi ini hampir tidak pernah dipakai. Itu aturan toko, Bu. Barang secont ya harga secont. Dengan berat hati, aku menyetujui transaksi itu. Uang yang kuterima hanya cukup untuk membayar setengah dari tagihan kartu kredit. Saat sampai di apartemen, Mas Yogi sudah menungguku dengan wajah masam. Kamu kemana? Aku, jalan-jalan sebentar. Bohongku. Dinda, jangan berbohong padaku, katanya sambil mengangkat selembar kertas. Ini tagihan listrik dan maintenance apartemen. Kenapa kamu tidak bilang kalau kita harus bayar ini sendiri? Aku menunduk. Aku pikir ayah yang menanggung semuanya. Ternyata tidak, ujarnya dengan nada kecewa. Ayah hanya meminjamkan apartemennya, tapi biaya operasional jadi tanggungan kita. Dia duduk di sofa, memegangi kepalanya. Tagihan listrik bulan ini saja hampir 2 juta. Belum air, maintenance, dan iuran kebersihan. Aku sudah jual beberapa perhiasanku. Aku mengaku pelan. Cukup untuk bayar sebagian tagihan kartu kredit. Dia menatapku, dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, ada sedikit kelembutan di matanya. Kamu tidak perlu melakukan itu sendirian, Dinda. Ini kesalahan kita berdua. Tidak, ini terutama kesalahanku, bantahku. Akulah yang boros. Akulah yang sombong. Akulah yang... Dinda, stop, potongnya. Kita sudah membahas ini. Sekarang yang penting bagaimana kita keluar dari masalah ini. Malam itu, kami duduk bersama di meja makan dengan semua tagihan dan laporan keuangan. Angkanya membuat pusing. Tabungan kita hampir habis, kata Mas Yogi sambil menunjuk spreadsheet di laptopnya. Dan proyek desainku masih belum ada yang pasti. Aku bisa cari kerja sampingan, usulku. Mengajar les privat atau sesuatu. Tapi kami berdua tahu itu tidak akan cukup. Gajiku sebagai guru TK dan penghasilan Mas Yogi yang tidak tetap tidak akan mampu menutupi biaya hidup di apartemen mewah ini. Keesokan harinya, nasib buruk terus berlanjut. Saat aku sedang mengajar, telepon dari bank menghubungiku. Bu Dinda, kami ingin mengingatkan bahwa cicilan kartu kredit Anda sudah jatuh tempo 3 hari yang lalu. Aku akan bayar besok, janjiku dengan suara gemetar. Kalau tidak dibayar dalam seminggu, kami terpaksa akan mengenakan denda dan bunga yang lebih besar. Setelah telepon itu, aku hampir tidak bisa berkonsentrasi mengajar. Pikiranku dipenuhi oleh kekhawatiran akan utang dan masa depan. Sorenya, saat aku pulang, ada surat dari manajemen apartemen yang menyampaikan bahwa bulan depan akan ada kenaikan iuran kebersihan dan keamanan sebesar 20%. Sepertinya alam semesta sedang mengingatkan kita. Gumam Mas Yogi membaca surat itu. Apa maksudmu? Dulu waktu kita hidup sederhana, segala sesuatu berjalan lancar. Begitu kita mencoba menjadi orang yang bukan diri kita sendiri, segalanya berantakan. Kata-katanya menyadarkanku. Memang, sejak kami pindah ke sini dan aku berubah menjadi sombong, segalanya seperti berbalik melawan kami. Proyek Mas Yogi banyak yang gagal, tagihan menumpuk, hubungan keluarga renggang, dan sekarang kami terancam utang. Ini karma, bukan? Kataku pelan. Mas Yogi memandangku. Aku lebih suka menyebutnya konsekuensi. Setiap tindakan punya konsekuensinya sendiri. Malam itu, kami memutuskan untuk menjual beberapa barang elektronik yang tidak terlalu penting. Sebuah speaker Bluetooth mahal yang kubeli untuk pesta, smartwatch yang tidak pernah dipakai Mas Yogi, dan beberapa barang lainnya. Kita harus mulai hidup sesuai kemampuan, kata Mas Yogi sambil mengemas barang-barang itu. Bukan sesuai gengsi. Saat aku melihat barang-barang yang akan kami jual, aku sadar bahwa ini adalah awal dari proses pemulihan. Bukan hanya pemulihan finansial, tapi juga pemulihan jati diri kami. Tapi yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa karma, atau konsekuensi, tidak hanya datang dalam bentuk finansial. Yang lebih berharga dari uang sudah lebih dulu hilang. Kepercayaan suamiku, hubungan dengan ibu mertua, dan harga diri sebagai guru yang dihormati. Dan aku mulai bertanya-tanya, apakah semua ini masih bisa diperbaiki?
Atau apakah kerusakan yang kubuat sudah terlalu parah? Hari Sabtu pagi, langit di luar jendela terlihat kelabu, seolah mencerminkan suasana hati kami. Aku dan Mas Yogi sedang membereskan berkas-berkas keuangan di meja makan ketika telepon dari ayah berdering. Jantungku berdebar kencang. Entah mengapa ada firasat buruk yang menggelayuti. Dinda, nak, suara ayah terdengar serius. Ayah perlu bicara dengan kamu dan Yogi. Bisa ayah datang sebentar? Tentu saja, Yah. Kami di rumah. Setelah menutup telepon, aku menatap Mas Yogi dengan wajah cemas. Ayah datang. Kedengarannya penting. Mas Yogi menghela napas. Mungkin tentang apartemen ini. Sudah kuduga dari dulu. Selama menunggu kedatangan ayah, aku tidak bisa tenang. Aku membereskan ruangan yang sudah bersih, menyiapkan teh, lalu membereskannya lagi. Setiap derit elevator membuatku menengok ke arah pintu. Saat ayah benar-benar tiba, wajahnya terlihat lebih tua dari biasanya. Dia tidak membawa suasana riang seperti biasanya. Silakan duduk. Yah, sambutku gugup. Ayah duduk di sofa, matanya memandang kami bergantian dengan ekspresi serius. Ayah dengar dari beberapa sumber tentang keadaan kalian akhir-akhir ini. Aku menunduk. Pipi memanas. Ayah dengar dari siapa? Tidak penting, jawabnya singkat. Yang penting, ayah tahu tentang pesta housewarming yang gagal, tagihan menumpuk, bahkan tentang kejadian dengan ibu mertuamu. Mas Yogi menatapku sebentar sebelum berbicara. Benar, Pak, kami sedang melalui masa sulit. Ayah tidak marah karena kalian melalui masa sulit, kata ayah dengan suara rendah. Tapi ayah kecewa karena kalian tidak jujur. Dan yang lebih membuat ayah kecewa, dia menatapku langsung, adalah perubahan sikapmu, Dinda. Aku ingin membantah, tapi kata-kata itu tercekat di tenggorokan. Ayah benar. Ayah memberikan apartemen ini dengan harapan kalian bisa punya tempat untuk memulihkan diri, bukan untuk menjadi orang lain, lanjut ayah. Tapi yang ayah lihat justru kemewahan ini mengubah kalian. Terutama kamu, Dinda. Dia berdiri dan berjalan ke jendela. Ayah sudah berpikir panjang. Apartemen ini akan dibutuhkan untuk keperluan kantor dalam 2 bulan lagi. Tapi, Yah, protesku. Dengarkan dulu. Potongnya. Ayah memutuskan untuk mempercepat jadwalnya. Kalian punya waktu 2 minggu untuk pindah. Dunia seolah berhenti berputar. 2 minggu? Tapi kami belum. Ayah tahu kalian belum siap, ujarnya, kini dengan suara lebih lembut. Tapi terkadang, kita butuh didorong keluar dari zona nyaman untuk bisa kembali ke jati diri kita. Mas Yogi yang selama ini diam akhirnya berbicara. Bapak benar. Kami butuh pelajaran ini. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan tinggal di sini. Ayah mendekati kami. Wajahnya penuh dengan campuran kekecewaan dan kasih sayang. Dinda, nak, ayah melakukan ini karena mencintaimu. Ayah tidak mau melihatmu semakin tersesat dalam kesombongan dan kemunafikan. Aku mengerti, Yah, bisikku, air mata mulai mengalir. Aku sudah mengecewakan ayah. Yang paling kau kecewakan adalah dirimu sendiri, katanya sambil memelukku. Tapi tidak ada kata terlambat untuk berubah. Setelah ayah pergi, kami berdiam diri di ruang tamu yang tiba-tiba terasa asing. Kemewahan yang dulu kupandang dengan bangga, kini terasa seperti sangkar emas yang memenjarakan. Mas, kataku pelan. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dia mendekatiku dan memegang tanganku. Kita mulai dari menerima kenyataan. Kita tidak pantas tinggal di sini. Kita harus kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sesuai dengan kemampuan kita. Malam itu, kami mulai membuat rencana. Kami harus mencari kontrakan baru yang terjangkau, menjual beberapa barang yang tidak perlu, dan yang paling penting, memperbaiki hubungan yang sudah rusak. Besok aku akan ke rumah ibu, kata Mas Yogi. Aku harus memberitahunya tentang keputusan ini dan meminta maaf untuk kita berdua. Biarkan aku yang meminta maaf padanya, pintaku. Aku yang menghinanya. Aku yang harus memperbaiki ini. Tapi Mas Yogi menggeleng. Beri waktu,
Dinda, luka itu masih terlalu fresh. Saat aku berbaring di kasur yang empuk, yang sebentar lagi bukan milik kami lagi, aku merenungkan semua yang terjadi. Ayah tidak hanya mengambil kembali apartemennya, tapi dia menyelamatkan kami dari diri kami sendiri. Keputusan ayah yang awalnya terasa seperti hukuman, kini kusadari adalah bentuk kasih sayangnya yang paling tulus. Terkadang, cinta yang sejati memang harus tegas, bahkan ketika harus menyakiti untuk kebaikan. Dan dalam diamnya malam, aku berjanji pada diri sendiri, ini adalah akhir dari Dinda yang sombong dan awal dari Dinda yang sebenarnya. Karena terkadang, kita harus jatuh terlebih dahulu sebelum bisa bangkit menjadi versi diri yang lebih baik. 2 minggu terasa seperti 2 hari yang berlalu dengan cepat. Hari terakhir kami di apartemen mewah itu tiba dengan hujan gerimis yang menyedihkan. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang sudah kosong, hanya menyisakan beberapa kardus terakhir yang akan segera diangkut. Suara langkah Mas Yogi bergema di ruangan yang kini terasa sangat besar dan hampa. "Truknya sudah datang," katanya dari belakangku. Suaranya datar, tanpa emosi. Aku mengangguk pelan. Mataku masih memandang pemandangan kota dari jendela lebar untuk terakhir kalinya. Aku akan merindukan pemandangan ini. "Kita tidak pantas untuk pemandangan seperti ini, Dinda," jawab Mas Yogi dengan lembut. "Setidaknya, belum saat ini." Proses pindah kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi rasa malu seperti ketika kami diusir dari kontrakan dulu, yang ada justru rasa lega yang aneh. Seperti beban berat akhirnya terlepas dari pundak kami. Truk pengangkut yang kami sewa kali ini jauh lebih kecil dari yang dulu. Barang-barang kami pun berkurang. Banyak yang terpaksa kami jual untuk menutupi utang dan biaya pindah. "Kontrakan baru kita di mana?" tanyaku saat truk mulai melaju. "Di daerah pinggiran, dekat dengan rumah ibu," jawab Mas Yogi. "Lebih sederhana dari yang dulu, tapi cukup untuk kita berdua." Perjalanan menuju kontrakan baru terasa panjang. Kami melewati gedung-gedung tinggi pusat kota, perlahan-lahan menuju kawasan yang semakin sederhana. Aku memandang keluar jendela, menyaksikan perubahan pemandangan dari kemewahan menuju kesederhanaan. Sampai di depan kontrakan baru kami, hatiku sedikit teriris. Sebuah rumah petak sederhana di gang sempat, dengan cat yang sudah kusam dan pagar besi yang berkarat. "Kita di sini," kata Mas Yogi membuka pintu. Rumah itu kecil, hanya ada 1 kamar tidur, ruang tamu yang menyatu dengan dapur, dan kamar mandi di belakang. Setelah terbiasa dengan kemewahan apartemen, tempat ini terasa seperti gubuk. "Kita bisa menatanya," kata Mas Yogi seolah membaca pikiranku. "Yang penting bersih dan nyaman." Kami mulai mengangkut barang-barang masuk. Tetangga sebelah, seorang ibu parubaya, mengintip dari balik jendela dengan pandangan penasaran. Aku tersenyum padanya, tapi dia langsung menghilang. "Tidak ada yang menyambut kita kali ini," gumamku. "Kita tidak butuh sambutan," jawab Mas Yogi sambil mengangkat kardus. "Kita butuh ketenangan." Sore hari, ketika barang-barang sudah hampir semua masuk, aku duduk di lantai ruang tamu yang masih berdebu. Kelelahan dan kenyataan mulai menghantamku. Dari apartemen mewah lantai 15 dengan pemandangan kota, kini aku duduk di lantai rumah petak dengan pemandangan tembok tetangga. "Kamu baik-baik saja?" tanya Mas Yogi duduk di sampingku. Aku mengangguk, tapi air mata sudah mulai menggenang. "Ini sulit, Mas. Lebih sulit dari yang kubayangkan." Dia memeluk bahuku. "Aku tahu. Tapi ini yang terbaik untuk kita." Malam pertama di kontrakan baru terasa sangat berbeda. Suara tokek yang berkotek-kokan, bunyi jangkrik, dan gonggongan anjing jauh menggantikan deru AC dan suara elevator. Kasur yang kami gunakan pun bukan lagi kasur spring bed mewah, tapi kasur busa sederhana yang kami bawa dari kontrakan lama. "Kita akan mulai dari nol lagi," bisik Mas Yogi dalam gelap. "Teman-teman di sekolah pasti akan bertanya," kataku khawatir.
Mereka tahu kita pindah dari apartemen mewah ke sini. Katakan yang sebenarnya. Katakan kita memilih untuk hidup sederhana. Tapi kami berdua tahu itu tidak akan semudah itu. Dunia sudah melihat jatuh bangun kami. Dari keluarga yang diusir, naik ke apartemen mewah, lalu jatuh lagi ke tempat yang bahkan lebih sederhana dari sebelumnya. Keesokan harinya, saat aku berjalan ke warung terdekat untuk membeli kebutuhan pokok, aku bertemu dengan tetangga yang kemarin mengintip. "Selamat pagi, Bu," sapaku ramah. Dia mengangguk singkat. "Dari mana?" "Kami pindah dari Merapi Tower," jawabku tanpa berpikir. Wajahnya berubah sinis. "Dari apartemen mewah ke sini? Pasti bangkrut ya?" Aku tersentak. "Tidak, kami hanya..." "Sudah, tidak usah malu-malu," potongnya. "Di sini banyak yang seperti kamu. Coba gaya hidup mewah, akhirnya kembali ke bawah juga." Dia pergi meninggalkanku dengan perasaan tertampar. Dalam satu malam, status sosial kami berubah drastis. Dari yang dihormati menjadi direndahkan. Sampai di rumah, aku menangis di pelukan Mas Yogi. Mereka memandang rendah kita. "Biarkan mereka," katanya sambil menepuk punggungku. "Kita tidak hidup untuk penilaian orang lain." Tapi perkataannya tidak serta-merta menghilangkan rasa sakit itu. Aku terbiasa dengan pandangan hormat, dengan perlakuan istimewa. Kini, aku harus membiasakan diri lagi dengan pandangan sinis dan cibiran. Hari-hari berikutnya terasa seperti penyembuhan luka yang perlahan. Setiap pagi, aku berjalan ke sekolah dengan menaiki angkot, sesuatu yang tidak pernah kulakukan selama tinggal di apartemen. Setiap sore, aku belajar memasak dengan kompor gas sederhana, bukan induksi seperti di apartemen. Dan yang paling menyakitkan, setiap kali ada rekan guru yang bertanya tentang kepindahan kami, aku harus menelan harga diri dan mengakui bahwa kami memilih untuk kembali hidup sederhana. Tapi dalam kepedihan ini, ada benih-benih kedamaian yang mulai tumbuh. Kami tidak perlu lagi pura-pura, tidak perlu lagi membayar tagihan yang menggunung, tidak perlu lagi menjaga image. Kami jatuh, tapi dalam kejatuhan itu, kami menemukan sesuatu yang lebih berharga, kejujuran kepada diri sendiri. Dan mungkin, inilah yang kami butuhkan sejak awal, bukan kemewahan, tapi ketenangan jiwa yang datang dari penerimaan diri apa adanya. 6 bulan telah berlalu sejak kami pindah ke kontrakan sederhana di pinggiran kota. Musim hujan telah tiba, dan atap seng kami terkadang bocor ketika hujan terlalu deras. Tapi anehnya, aku justru menemukan kedamaian dalam kesederhanaan ini. Pagi ini, aku terbangun bukan karena alarm, tapi karena sinar matahari pagi yang menyelinap melalui celah jendela dan kicau burung-burung di pepohonan sekitar. Mas Yogi sudah bangun lebih dulu. Aku menemukannya di ruang tamu kecil kami yang berfungsi ganda sebagai ruang kerjanya. Dia sedang fokus pada laptopnya, tapi kali ini ada senyum kecil di wajahnya. "Ada kabar baik?" tanyaku sambil membuatkan kopi untuknya. Dia menoleh padaku, matanya berbinar. "Klienku menyetujui semua desain dan memberikan bonus. Proyek ini cukup besar, Dinda." "Syukurlah," pelukku erat. "Aku tahu kamu bisa." "Bukan hanya itu," katanya sambil menunjukkan email di layar laptop. "Mereka merekomendasikan ke perusahaan lain. Ada 3 proyek baru yang menungguku bulan depan. Ini adalah terobosan yang kami tunggu-tunggu selama 6 bulan terakhir." Setelah jatuh dan belajar menerima kehidupan yang sederhana, Mas Yogi justru menemukan kreativitasnya kembali. Desain-desainnya menjadi lebih autentik, lebih penuh makna, seperti cerminan perjalanan hidup kami selama ini. "Kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, kan?" tanyaku khawatir. Dia memegang tanganku. "Tidak. Kita akan tetap di sini, hidup sederhana, dan menabung untuk masa depan. Kemewahan tidak akan membutakan kita lagi." Sore itu, ada tamu yang tidak terduga.
Ibu mertua datang dengan membawa kue buatannya dan sebuah bingkisan kecil. "Untuk kalian," katanya sambil menyerahkan bingkisan itu. Wajahnya masih terlihat malu-malu. Dengan hati berdebar, kubuka bingkisan itu. Isinya adalah album foto keluarga, foto-foto kami dari masa awal pernikahan hingga sekarang. "Ibu sudah maafkan aku, Bu?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia menghela napas. "Ibu juga minta maaf. Ibu salah mengusir kalian dulu. Seharusnya ibu membimbing, bukan menolak." Kami berpelukan, pelukan yang sudah lama ditunggu, penuh dengan air mata dan kelegaan. Hubungan yang sempat retak kini mulai tersambung kembali, dengan pemahaman yang lebih dalam dari kedua belah pihak. "Tinggal di sini membuatku ingat masa muda ibu dulu," kata ibu mertua sambil melihat sekeliling rumah sederhana kami. "Dulu ibu dan ayahmu juga mulai dari bawah." Malam itu, setelah ibu mertua pulang, kami duduk di teras depan menikmati udara sejuk. Bintang-bintang bertaburan di langit, jauh lebih jelas terlihat daripada dari balkon apartemen dulu. "Kita sudah melewati banyak hal," gumam Mas Yogi memegang tanganku. "Aku bersyukur untuk semuanya," jawabku. "Bahkan untuk masa-masa sulit itu. Mereka mengajarkanku tentang siapa diriku yang sebenarnya." Hidup kami sekarang jauh dari kata mewah. Kami masih mencuci pakaian dengan tangan, memasak dengan kompor gas sederhana, dan tidur di kasur busa. Tapi ada kekayaan lain yang kami miliki sekarang. Ketenangan pikiran, kejujuran dalam hubungan, dan kedamaian dalam hati. Beberapa hari kemudian, Bu Ani memanggilku ke ruangannya. "Dinda, saya lihat perubahan besar dalam dirimu akhir-akhir ini. Kamu kembali menjadi guru yang dulu saya rekrut, penuh perhatian pada anak-anak, rendah hati, dan bersemangat." "Terima kasih, Bu. Saya belajar bahwa menjadi guru bukan tentang status sosial, tapi tentang memberi hati." Dia tersenyum. Kepala sekolah dari TK swasta ternama menghubungiku. Mereka menawarkan posisi koordinator kurikulum dengan gaji lebih baik. Tapi saya menolak merekomendasikanmu. Aku terkejut. "Mengapa?" "Karena saya tahu sekarang kamu menemukan kebahagiaanmu di sini. Dan kebahagiaan itu lebih berharga dari gaji besar." Dia benar. Setelah melalui semua lika-liku, aku menyadari bahwa aku sudah menemukan tempat yang tepat. Bukan tempat yang mewah, tapi tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Minggu-minggu berikutnya mengalir dengan damai. Mas Yogi menyelesaikan proyek besarnya dengan sukses, dan hubungan kami dengan keluarga semakin erat. Bahkan hubunganku dengan ayah membaik. Dia bangga melihat perubahan dalam diriku. Suatu malam, saat kami duduk di teras menikmati teh hangat, Mas Yogi berkata, "Kita akan baik-baik saja, Dinda. Tidak peduli di mana kita tinggal, yang penting kita bersama." Aku memandangnya, pria yang tetap setia meski aku pernah tersesat dalam kesombongan. "Terima kasih sudah tidak pernah menyerah padaku. Kita adalah tim," katanya sambil mencium keningku. "Selamanya." Bulan-bulan berlalu, dan kami tetap di kontrakan sederhana itu. Kami menabung untuk masa depan, tapi tidak lagi terobsesi dengan kemewahan. Kami belajar bahwa rumah bukan tentang kemewahan, tapi tentang kehangatan cinta yang ada di dalamnya. Dan dalam kesederhanaan ini, kami menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan materi, tapi dibangun dengan cinta, penerimaan, dan pengertian. Kami bangkit bukan dengan menjadi kaya, tapi dengan menjadi berarti, bagi diri sendiri dan orang-orang yang kami cintai. Kini, ketika aku berdiri di depan kelas menyambut senyum ceria anak-anak didikku, aku tahu inilah tempatku yang sebenarnya. Ketika aku pulang ke rumah sederhana yang penuh dengan cinta, aku tahu inilah kekayaan yang sesungguhnya. Dan ketika aku memandang suamiku yang tetap setia menemani melalui semua badai, aku tahu inilah kebahagiaan yang selama ini kucari. Terkadang kita harus tersesat dulu untuk menemukan jalan yang benar.
Terkadang kita harus jatuh dulu untuk belajar bangkit. Dan terkadang, kita harus kehilangan segalanya dulu untuk menyadari bahwa yang paling berharga sudah ada di genggaman kita sejak awal.